Seorang pria berdiri di depan gerbang villa mewah, mengeluarkan arloji emasnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Inilah tokoh utama kita, Lingga. Di dalam villa yang hangat, para pelayan sedang sibuk bekerja. Ternyata adalah tulang punggung keluarga Saputra, tokoh besar yang mengabdikan hidupnya untuk negara. Budi Saputra, hidupnya akan segera berakhir. Tempat tidur kakek, dikelilingi oleh generasi muda keluarga. Seorang dokter asing, melepas stetoskopnya, berkata dengan berat, kakek mungkin tidak akan melewati malam ini. Di atas ranjang rumah sakit dengan mata terpejam, rambut yang putih semua, serta masker oksigen yang menutupi wajahnya, orang tua itu adalah Budi Saputra. Dia sudah berusia 98 tahun. Saat semua orang masih tenggelam dalam suasana duka, terdengar suara krak, pintu didorong dengan keras. Semua orang menoleh ke arah suara. Seorang pria berkacamata muncul di depan pintu, berkata, umur hidupnya tersisa 13 menit 19 detik. Pria berkacamata itu adalah Lingga. Melihat itu, para pengawal langsung mengeluarkan pistol mereka. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Lingga mengeluarkan arloji sakunya, mempercepat waktu 100 kali lipat. Saat tangannya menekan arloji, dua pengawal langsung membeku di tempat. Orang-orang di depan ranjang rumah sakit menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Kemampuan super apa ini? Siapa dia sebenarnya? Lingga meminta maaf. Aku hanya menghentikan waktu para pengawal. Meminta semua orang untuk tidak takut. Lingga berdiri di depan ranjang rumah sakit Budi, memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah seorang pedagang waktu, yang membeli dan menjual waktu dari orang-orang. 10 hari yang lalu, pria bernama Lingga ini adalah seorang pria biasa yang berjuang di Shanghai. Layar ponselnya menyala. Ibu berkata, dengan mengumpulkan semua tabungan keluarga, seharusnya cukup untuk membeli rumah sendiri di kota besar ini. Ritme cepat kota besar membuat orang merasa tercekik. Orang-orang tampak seperti seekor belalang yang berjuang di kota besar ini. Lingga pernah demi mimpi, dengan tanpa ragu, tinggal di kota metropolitan keuangan internasional ini. Ingin mewujudkan ambisi, menunjukkan kemampuannya. Sayangnya, dirinya bukanlah tokoh utama dunia ini. Masyarakat ini kejam. Ia tidak pernah karena usahanya sendiri mendapatkan imbalan yang sesuai. Lingga menatap langit dengan tidak rela. Aku tidak mau menjalani hidup seperti ini. Saat itu juga, seorang pria yang terburu-buru menabraknya. Rudi baru saja ingin memarahi. Namun melihat informasi pribadi di atas kepala orang itu. Ari Gunawan, 36 tahun, sisa umur 3 detik. Apa ini? Terlihat sisa umur di atas kepalanya. Masih berubah. Sisa umur 2 detik. 1 detik, 0. Terdengar suara dentuman keras. Pria itu tertabrak mobil yang melaju kencang dan meninggal di tempat. Suara gemericik terdengar. Terpintas suara hujan turun. Terdengar orang-orang di sekitar berteriak. Ada yang menerobos lampu merah dan kecelakaan. Cepat panggil polisi. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Lingga menatap dengan tak percaya, melihat sekelompok orang yang mengerumuninya. Di atas kepala mereka, semuanya menunjukkan nama, usia, dan sisa umur. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada sesuatu di tangan. Sebuah arloji saku. Ini adalah arloji saku yang keluar dari tubuhku. Lingga menelan ludah. Ketika menekan arloji saku, terdengar suara krek. Hujan pun berhenti di udara. Waktu pun berhenti. Aku telah menghentikan waktu. Lingga mengulurkan tangan. Dengan ragu menyentuh orang di depannya. Terlihat sesuatu yang melilit. Informasi umur orang di depan juga ikut berubah. Melihat energi hijau yang melilit di tangan, Lingga mengarahkan energi itu ke seorang gadis. Umur gadis itu langsung bertambah. Lingga sangat gembira melihat pemandangan di depannya. Sepertinya aku mendapatkan kemampuan yang bagus. Waktu sudah aku kuasai. Ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir. Kesempatan untuk menghancurkan sangkar. Bisa memanipulasi waktu. Bisa memanipulasi umur orang. Di kota ini, berapa banyak orang yang demi ketenaran dan kekayaan bersaing mati-matian. Tapi dasar dari semua ini adalah waktu. Waktu adalah yang paling adil. Tapi setiap orang pada waktu yang sama, selama waktu itu, nilai yang diciptakan berbeda. Aku harus menjadi pedagang waktu yang dapat memperdagangkan waktu, dapat mengontrol umur siapapun. Saat itu, semua elit di dunia ini akan tergila-gila padaku. Lingga kembali ke rumah dan mulai merencanakan untuk menjadi pedagang waktu. Krek! Seorang wanita cantik yang basah kuyup kembali. Ini adalah teman sekamar Lingga, Ria Kusuma. Ria Kusuma terkejut melihat Lingga yang muncul di rumah pada saat ini. Diam-diam bergumam dalam hatinya. Biasanya dia terlihat lesu,
Ada apa dengannya hari ini? Kenapa dia terlihat agak tampan? Tidak, Ria Kusuma. Kamu adalah wanita yang bertekad untuk menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana bisa semudah itu? Tertarik pada pria biasa. Dia tidak punya rumah mewah di pusat kota. Dan tabungan puluhan juta. Lingga memandang pintu yang tertutup. Wanita cantik dan cerdas seperti Ria. Yang juga bisa berpegang pada prinsipnya. Bukanlah orang yang bisa diidamkan oleh orang biasa. Namun, aku bukan lagi orang biasa. Dengan kemampuan untuk mengendalikan waktu, aku juga bisa memperlakukan waktu. Seperti komoditas untuk dibeli dan dijual. Di atas kertas buku catatan, terdapat kontrak transaksi yang disusun oleh Lingga. Mulai sekarang, aku adalah seorang pedagang waktu. Aku bisa membeli waktu dari orang lain. Dan menjualnya dengan harga tinggi kepada mereka yang membutuhkan. Lalu, siapa yang akan beruntung menjadi klien pertamaku? Untuk mencapai kesepakatan pertamanya, Lingga mengeluarkan hampir semua tabungannya. Untuk mencari klien pertama, melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan. Lingga sedang mengamati informasi pribadi di atas kepala mereka. Orang tua ini hidupnya sudah tidak lama lagi. Tidak memenuhi syarat. Ibu dan anak ini juga tidak cocok. Meskipun aku bisa bertransaksi dengan siapapun yang menjual waktunya demi uang, aku tetap berharap sisa hidup mereka bisa lebih panjang. Bagaimanapun, hidup itu berharga. Saat itu, seorang penjilat yang sedang menelepon menarik perhatian Lingga. Yang berbicara adalah seorang pemuda yang mengenakan kostum boneka. Dia sedang bekerja keras agar bisa membelikan iPhone untuk kekasihnya. Namanya Bagus, umur 21 tahun, sisa hidup 65 tahun, 126 hari, 13 jam, 49 menit, 17 detik. Melihat informasi pribadinya, Lingga memutuskan bahwa dia adalah pelanggan pertamanya. Saat itu, Bagus yang baru saja menerima gajinya, datang ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Setelah duduk, Bagus langsung memesan mie goreng termurah di warung itu. Saat mendongak, dia tiba-tiba melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Saat dia merasa bingung, Lingga mengeluarkan arloji sakunya. Waktu dipercepat 100 kali lipat. Bagus menatap dengan terkejut. Saat waktu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Lingga menenangkannya. Menjelaskan bahwa dia hanya membuat sedikit perubahan pada kecepatan waktu di sekitarnya. Sekarang suara dan gerakan di luar menjadi sangat lambat. Seolah-olah berhenti. Bagus sudah ketakutan dan menempel di dinding. Dengan gemetar bertanya pada Lingga. Apa tujuannya? Lingga mengatakan bahwa dirinya adalah pedagang waktu. Melihat Bagus yang jelas-jelas tidak percaya. Lingga mengatakan bahwa dia telah berabad-abad berkelana di dunia manusia. Membeli umur orang-orang. Lalu menjualnya kembali kepada orang-orang yang mampu dan membutuhkannya. Melihat Bagus yang masih ragu, Lingga mengangkat tangannya, dan informasi pribadi Bagus muncul seperti proyeksi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Bagus masih bisa hidup sampai 80 tahun. Jadi, apakah Anda bersedia menjual sedikit waktu Anda? Bagus tampak tertarik, dengan ragu bertanya tentang harga waktunya. Sambil membuka kotaknya, Lingga menjelaskan, ini tergantung pada nilai yang diciptakan dalam 1 tahun. Tapi karena Bagus masih seorang pelajar, maka Lingga bersedia membayar 300 juta untuk membeli 1 tahun waktunya. Bagus menatap sekotak penuh uang itu. Sangat tertarik. 300 juta memang jumlah yang sebagian besar orang biasa tidak bisa dapatkan dalam setahun. Tapi, aku harus menukarnya dengan umurku. Saat Bagus ragu-ragu, Lingga mengeluarkan sebuah buku akuisisi. Jika Anda bersedia menjualnya, silakan tanda tangani nama Anda di sini. Bagus goyah. Jika menjual 1 tahun, aku masih bisa hidup lama. Jika aku segera mendapatkan 300 juta rupiah, aku bisa membelikan hadiah untuk putri. Aku juga bisa membeli barang yang sudah lama kuinginkan. Lagi pula, bekerja juga sama saja dengan mengorbankan waktu untuk uang. Aku jual. Saat Bagus baru selesai menuliskan namanya, buku akuisisi itu berubah menjadi sebuah cahaya keemasan dan masuk ke dalam tubuh Lingga. Waktu di papan informasi pribadi Bagus berkurang 1 tahun. Lingga menjentikan jarinya. Kalau begitu, transaksi kita selesai. Kecepatan orang-orang di sekitar kembali normal. Lingga mengeluarkan kartu namanya dan berkata, lain kali jika ingin bekerja sama, hubungi aku. Bagus menarik kembali tangannya yang terulur. Dia merasa, hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Melihat Bagus yang berkeras kepala, Lingga tetap memberikan kartu namanya. Kemudian Lingga pergi ke sebuah kafe dan mulai memilih target untuk menjual waktu. Barang langka seperti ini tentunya harus memilih orang seperti tetua keluarga yang sakit parah agar bisa
memaksimalkan keuntungan. Saat membaca berita, Lingga melihat berita bahwa kepala keluarga generasi kedua, Saputra, hampir kritis. Keluarga Saputra adalah keluarga terpandang yang telah mewarisi selama ratusan tahun. Mereka mengandalkan bisnis yang makmur, dan kekayaan mereka luar biasa. Di Tiongkok, bahkan di dunia, mereka telah menulis sejarah yang gemilang. Hingga sekarang, mereka pun merupakan eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Bagus. Klien berikutnya adalah dia. Keluarga Saputra, Tuan Besar Saputra yang terbaring di ranjang rumah sakit, sedang berjuang melawan waktu. Keluarga membutuhkan aku. Saya adalah tulang punggung mereka. Selama aku masih hidup, keluarga Saputra akan terus berjaya. Biarkan aku hidup lebih lama. Saya benar-benar tidak rela. Dan saat ini, Lingga muncul di hadapan Tuan Besar Saputra, menanyakan apakah dia perlu membeli waktu. Setiap orang dalam waktu yang sama dapat menciptakan nilai yang berbeda. Dengan uang sebagai media pengukuran, membeli 1/5 dari nilai yang diciptakan pembeli dalam 1 tahun, sebagai harga untuk 1 tahun waktu. Seorang pria berkacamata merasa sangat tidak masuk akal. Menurut pendapatan keluarga mereka, harganya mencapai miliaran. Ini jumlah uang yang sangat besar. Lingga menertawakan mereka. Apa mereka tidak mengerti pepatah waktu adalah uang? Pria berkacamata itu hendak membantah. Tiba-tiba, Lingga mengeluarkan sebuah arloji saku. Informasi Tuan Besar pun muncul. Sisa umur 5 menit. Tuan Besar Saputra, Anda telah berpengaruh selama beberapa dekade ini, tetapi waktu itu adil, dan saya adalah orang yang mengendalikannya. Tuan Besar Saputra melihat semua yang ada di hadapannya. Tangannya yang gemetar mencoba menyentuh Lingga, dengan susah payah mengucapkan kata hidup. Keponakan Tuan Besar Saputra segera mengatakan akan membeli 1 tahun umur terlebih dahulu. Lingga mengeluarkan kontrak penjualan waktu, meminta Tuan Besar Saputra untuk menandatanganinya. Melihat sisa umur 40 detik, sudah kritis, dan seharusnya tidak bisa bergerak. Tubuh Tuan Besar Saputra saat ini justru meledak dengan kekuatan yang tak terduga. Dalam 8 detik terakhir dapat, dengan cepat mengambil pena, di detik terakhir, ia berhasil menuliskan namanya. Dengan kilatan cahaya yang kuat, 1 tahun telah dimasukkan ke dalam tubuh kakek Saputra. Seketika, sekelilingnya diliputi oleh cahaya yang kuat. Dan di panel, informasi kakek tua juga menjadi jelas. Sisa umur 365 hari 1 detik. Semua orang menatap dengan tak percaya apa yang ada di depan mereka. Umur kakek Saputra benar-benar bertambah. Kakek Saputra melepas masker oksigennya, melihat tubuhnya yang penuh kekuatan, masih merasa sulit dipercaya. Terdengar suara plak-plak, Lingga bertepuk tangan. Jadi, sekarang kesepakatan kita sudah tercapai. Kakek Saputra saat ini menatap tangannya sendiri dengan tak percaya. Rasanya seperti kembali ke beberapa tahun yang lalu. Meskipun tua, namun penuh vitalitas. Apakah ini kekuatan waktu? Lingga memberitahu kakek Saputra bahwa tahun depan, beliau bisa menikmatinya sepuasnya. Tanpa menunggu reaksi semua orang, Lingga menghilang dari pandangan mereka. Hanya menyisakan selembar kertas yang jatuh. Di atasnya tertulis nomor rekening Bank Lingga. Para pengawal yang dibekukan juga kembali normal saat ini. Semua orang melihat kakek Saputra yang tampak bersemangat, dengan tidak percaya. Mungkinkah ini kebangkitan sebelum kematian? Bagaimana mungkin? Kakek Saputra memperingatkan semua orang yang hadir untuk menjaga mulut mereka, separuh kata pun tidak boleh keluar. Dokter asing itu tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Mengapa tidak ada kesan sama sekali? Kemana perginya pemuda yang baru saja menerobos masuk? Mungkinkah? Kakek Saputra duduk di tempat tidur dan termenung. Beliau tidak pernah menyangka ada kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Berbeda dengan mereka yang hanya memiliki kemampuan yang spesial. Ini adalah kekuatan yang dapat membalikan hukum alam. Keberadaannya belum tentu merupakan hal yang buruk bagiku. Jadi Tuan Lingga ini hanya bisa diajak bekerja sama. Tidak bisa dimusuhi. Saat ini, Lingga sedang menikmati kegembiraan dari keberhasilan transaksi pertamanya. Inikah rasanya mengendalikan takdir? Sungguh luar biasa. 2 transaksi terakhir berjalan dengan sangat lancar. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk berdagang waktu adalah benar. Baik keluarga Saputra dari kalangan atas, maupun mahasiswa biasa, semuanya berada di bawah kendalinya. Namun dengan bertambahnya pelanggan, aku pasti akan kewalahan. Aku harus memikirkan rencana. Lingga melihat berbagai macam lampu papan nama yang terang di jalan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada papan nama sebuah klub. Ya, inilah dia. Aku juga bisa membuat klub. Namanya Klub Keberlangsungan.
Di klub-klub papan atas saat ini, semuanya terkumpul. Para selebritas dan bangsawan paling berpengaruh di berbagai bidang. Klub-klub ini adalah titik awal bagi para penguasa. Tempat berkumpulnya orang kaya. Dan keanggotaan adalah simbol, kekayaan dan status. Maka aku, sebagai satu-satunya pembuat keputusan tertinggi dalam klub keberlangsungan, memiliki kendali dan komando. Semua anggota klub akan mematuhi keinginan dan perintahku. Semua instruksi yang dikeluarkan atas namaku adalah sesuatu yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak boleh ada pembangkangan atau perbedaan pendapat. Klub ini mencakup segalanya. Mengumpulkan orang-orang biasa dari semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk elit dan pengusaha kaya. Keanggotaan klub akan dibagi menjadi 9 tingkat yang diukur dari jumlah pengeluaran uang. Tingkat keanggotaan yang aktif untuk setiap level. Uang yang dihabiskan anggota dan umur yang dapat ditukar berbeda-beda. Klub keberlangsunganku akan menjadi yang paling menakutkan di dunia. Organisasi paling misterius. Menjadi eksistensi yang melampaui segalanya. Dan aku, sebagai pembuat keputusan tertinggi klub ini, akan memiliki hak tertinggi. Di jalanan yang ramai, Lingga yang berbaur di antara kerumunan, sedang memikirkan pembentukan klub keberlangsungan, di mana bisa menemukan orang-orang yang dapat diandalkan dan setia. Saat itu sebuah taksi berhenti di depannya. Sopirnya bernama Indra. Informasi menunjukkan bahwa ia baru berusia 40 tahun. Tetapi terlihat seperti berusia 50 tahun. Sepertinya paman ini terlalu lelah mencari uang hingga mengorbankan kesehatannya. Saat itu, ponsel Lingga juga menerima informasi transfer uang. Jumlah transfer yang masuk adalah 100 miliar. Memang pantas disebut keluarga Saputra. Begitu cepat dapat mengumpulkan uang sebanyak ini. Sepertinya mereka sangat antusias dengan transaksi ini. Saat itu, dering telepon sopir mengganggu pikiran Lingga. Itu adalah panggilan dari putra sang sopir. Ada sesuatu yang terjadi pada orang tua di rumah. Mengerem. Taksi itu tiba-tiba berhenti. Indra buru-buru mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Berbalik dan meminta maaf kepada Lingga untuk berganti taksi. Lingga menghela nafas dan mengatakan bahwa dia tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit untuk mengurus sesuatu. Dan bisa mengantarnya sekalian. Uang taksi akan tetap dibayar. Sopir itu segera berterima kasih. Kemudian sopir itu berbicara sendiri. Anaknya sudah kelas 3 SMA, pintar dan penurut. Guru berkata selama dia terus berusaha, pasti bisa masuk universitas ternama. Ia berencana mendaftarkan anaknya ke kelas pelatihan elit untuk memperkuat kemampuannya. Sayangnya, ia tidak mampu membayar biaya les yang puluhan juta rupiah itu. Membuat anak malu. Sekarang ditambah lagi ayahnya. Ah, kenapa aku membicarakan ini? Lingga menekan arlojinya. Taksi itu diselimuti oleh perisai pelindung. Dan waktu berlalu dengan cepat, tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit rakyat kota. Indra masih bingung, kenapa hari ini begitu cepat? Indra yang menoleh sadar, Lingga sudah tidak ada. Namun di kursi terdapat 2 tumpuk uang dan selembar kertas. Di kertas itu tertulis ini tip, jika Anda membutuhkan uang lagi, aku punya cara untuk membantu Anda, tetapi lain kali tidak gratis. Nomornya ada di belakang. Melihat informasi di kertas itu, Indra berulang kali membungkuk dan berterima kasih. Sementara di sisi lain, Lingga melihat seorang pemuda berambut pirang yang berjalan sempoyongan. Badannya berlumuran darah, terlihat sangat garang. Selembar kertas jatuh dari sakunya, Lingga menunduk dan melihatnya. Ternyata itu adalah laporan diagnosis. Sepertinya, bawahan andalanku akan segera datang. Lingga yang pulang ke rumah tertarik oleh 2 suara dengusan. Ternyata Ria telah kembali. Sepertinya dia minum banyak alkohol. Wajahnya memerah. Terbaring tanpa pertahanan di sofa. Lingga berbalik ke kamar untuk mengambilkan selimut untuknya. Saat hendak menyelimutinya, Ria terbangun. Melihat Lingga yang mendekat, wajahnya penuh kewaspadaan. Lingga takut Ria salah paham, buru-buru menjelaskan. Ria melambaikan tangannya berulang kali, lalu berbalik ke kamarnya. Blam. Pintu dibanting hingga tertutup. Melihat reaksi Ria, Lingga tidak merasa kesal, malah merasa sangat tertarik. Dengan begini, saat mendapatkannya akan lebih menarik. Untuk membangun citra pedagang misterius, Lingga sedang mempersiapkan kartu nama untuk transaksi berikutnya, sekaligus mencari beberapa bawahan. Klub keberlangsungan akan segera beroperasi. Pagi hari, Lingga meregangkan tubuhnya dan keluar dari kamar. Dia melihat Ria yang sudah rapi, sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ria melihat Lingga yang baru bangun tidur, merasa sangat bingung. Kamu tidak bekerja? Kenapa bangun selarut ini? Jangan-jangan tidak bisa bertahan lalu pulang kampung. Sebenarnya dia orang yang cukup baik. Sayangnya orang yang tidak punya eksistensi seperti ini tidak bisa bertahan di Shanghai. Aduh,
Lingga memandangi punggung Ria yang pergi. Sebenarnya dirinya sudah tidak perlu bekerja lagi. Sore hari, Lingga datang ke sebuah perusahaan real estate. Sales dengan antusias memperkenalkan tipe rumah baru kepada Lingga. Tak disangka Ria bekerja di perusahaan ini. Dia juga melihat Lingga. Dia bertanya dengan heran mengapa Lingga ada di sini. Lingga menjelaskan, dirinya ingin membeli rumah. Jadi datang untuk melihat-lihat apakah ada yang cocok. Ria sangat terkejut. Anak ini mau beli rumah. Apakah uang muka keluarganya sudah cukup? Tapi dengan kondisi keluarganya. Sudahlah, siapa yang akan melewatkan komisi? Kemudian Ria duduk dan bertanya, berapa anggaran Lingga? Jangan-jangan untuk rumah pernikahan? Kamu harus mentraktirku minum di pesta pernikahanmu. Sales di samping, melihat Ria terus berbicara dan merebut pelanggannya. Tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar Ria berkata kepadanya, Citra, kamu urus yang lain saja. Dia temanku, biar aku yang menemaninya. Ria mulai memilihkan rumah dengan harga yang sangat terjangkau untuk Lingga. Ini semua cukup cocok untukmu. Meskipun luasnya tidak besar, tetapi di lokasi ini, potensi kenaikan nilai rumah di masa depan sangat besar. Tetapi Lingga saat ini memotongnya. Ini kan jelas rumah tua dan bobrok. Ria jelas agak marah dan berkata, ini semua adalah rumah yang paling sesuai dengan kondisimu. Dengan penghasilanmu. Apa kamu mau beli villa? Lingga berkata bukannya tidak mungkin. Ria langsung pergi dengan marah. Malas buang-buang waktunya. Ia mendorong Lingga ke sales tadi. Tidak lama kemudian, sales itu membawakan beberapa brosur rumah besar untuk dilihat Lingga. Lingga menatap Ria yang marah sambil tersenyum sinis. Dia terlihat lebih menarik saat marah. Sales itu sedang menjelaskan tentang villa terbesar mereka. Tanpa diduga, Lingga langsung mengatakan akan membeli yang ini. Meminta sales untuk membawakan kontraknya. Sales itu tampak terkejut. Ia mengira Lingga sedang bercanda. Luasnya 406 meter persegi, dengan 5 kamar tidur, 2 ruang tamu, 1 dapur, dan 4 kamar mandi, harganya 50 miliar. Lingga menegaskan bahwa dia tidak bercanda. Dia ingin rumah ini. Dan hanya akan membelinya dari sales itu. Sales itu bergegas keluar memanggil manajer toko. Sambil berlari dia berteriak bahwa rumah termahal telah terjual. Ria masih tidak percaya. Lingga ternyata mampu membeli rumah seharga 50 miliar rupiah. Ia merasa Lingga sedang pamer. Mereka sudah tinggal bersama selama beberapa tahun. Ia tahu betul keadaan Lingga. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lingga saat menandatangani kontrak. Lingga mengeluarkan kartu emas dan mengatakan akan membayar lunas. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari perusahaan real estate. Selamat kepada Tuan Lingga atas pembelian kediaman Permata. Sebuah rumah mewah senilai 50 miliar rupiah. Saat ini, bisikan rekan kerja di sekitarnya terdengar oleh Ria. Tuan Lingga ini sungguh kaya raya. Hanya dengan melihat foto, ia langsung membayar lunas. Kudengar komisi untuk pegawai baru itu saja 300 juta rupiah. Ria benar-benar terkejut. Dia benar-benar membayar lunas. Aku tinggal bersama seorang anak orang kaya selama beberapa tahun. Dan aku masih mencari anak orang kaya lainnya di mana-mana. Lingga yang baru saja membeli kediaman itu sedang memainkan kuncinya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ternyata adalah telepon dari sopir taksi kemarin. Dia bertanya, apakah tawaran Lingga yang mengatakan bisa menghubunginya jika benar-benar butuh uang, itu benar atau tidak? Lingga mengatakan itu benar. Dan mereka bisa segera bertemu. Di dekat halte bus rumah sakit, ada seorang pria paruh-baya yang tampak putus asa. Benar. Dia adalah sopir taksi yang ditemui sebelumnya. Dia sedang merokok dengan gelisah. Tiba-tiba terdengar suara Lingga dari belakang. Maaf, aku terlambat. Pria itu menoleh dengan terkejut. Lingga datang. Mereka berdua pergi ke sebuah kedai kopi. Pria itu berkata, tadi malam ayahnya mengalami pendarahan otak akut. Sudah diselamatkan semalaman, dan beberapa kali pemberitahuan kritis dikeluarkan. Untungnya, dia berhasil diselamatkan. Sekarang dia terbaring di IQ. Biayanya lebih dari 10 juta sehari. Selain pinjaman dengan bunga tinggi, dia sudah meminjam dari semua tempat yang bisa dipinjam. Sekarang kerabatnya menghindarinya seperti wabah. Mereka semua menyarankannya untuk menyerah. Yang terbaring di sana bukanlah ayah mereka. Kalau tidak tertolong juga tidak masalah. Tapi sekarang dia sudah diselamatkan. Pria itu mengatakan dia membutuhkan banyak uang. Selama Lingga dapat membantunya, dia bersedia melakukan apa saja. Lingga menyeruput kopinya perlahan, mengatakan dia bisa memberinya banyak uang. Tapi yang dia inginkan adalah umur pria itu. Mendengar ini, pria itu sedikit terkejut. Apakah dia harus mengorbankan dirinya sendiri? Mungkinkah ini tindakan ilegal? Lingga mengatakan itu sepenuhnya legal dan aman. Lingga menjentikkan jarinya.
Terdengar suara klik. Informasi identitas pria itu muncul seperti hologram. Nama Indra, 40 tahun, sisa umur 13 tahun, 57 hari, 10 jam, 19 menit, 32 detik. Indra menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Apa ini? Lingga mengatakan dia adalah seorang pedagang waktu. Membeli waktu orang, lalu menjualnya kepada orang lain yang membutuhkan. Dia bertanya pada Indra apakah dia ingin berdagang dengannya. Indra jelas masih sedikit bingung. Dia bertanya kepada Lingga, berapa banyak uang yang akan dibayarkan untuk waktunya. Pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun. Jika jumlah totalnya kurang dari 100 juta rupiah, maka akan dibayarkan sekaligus. 300 juta rupiah sebagai harga untuk 1 tahun. Sebaliknya, akan dibayarkan 3 kali lipat dari pendapatan tahunan. Usia Indra tahun ini 40 tahun. Berdasarkan perkiraan, ajalnya akan tiba saat usianya 53 tahun. Indra bertanya pada Lingga, jika berdasarkan penghasilan tahunannya, apakah ia bisa mendapatkan 1.350 juta rupiah dengan menjual 3 tahun usianya? Lingga mengiyakan, tetapi menyarankan Indra untuk berpikir matang-matang. Karena jika begitu, ia hanya memiliki sisa usia 10 tahun. Indra mengepalkan tangannya. 10 tahun. Putranya sekarang kelas 3 SMA. 10 tahun seharusnya cukup baginya untuk menikah dan memiliki anak. Dengan begitu, tugasnya sebagai seorang ayah telah selesai. Sekali Lingga mengayunkan tangannya. Pena dan kertas emas muncul begitu saja. Ia memberitahu Indra jika ia sudah yakin. Tanda tangani saja kontraknya. Dengan begitu, transaksi dianggap berhasil. Indra yang telah berhasil melakukan transaksi menggenggam erat kartu kreditnya. Lalu bergegas berpamitan pada Lingga dan pergi ke rumah sakit. Lingga menatap punggung Indra. Dengan uang ini, bebannya akan sedikit berkurang. Tetapi saat itu tiba, akankah ia benar-benar tidak menyesal? Boom! Sebuah botol minuman keras pecah di dekat kaki Lingga. Terlihat pemuda berambut pirang yang tempo hari bersandar di dekat lampu jalan. Memaksa Lingga untuk mengganti minuman kerasnya. Dialah pemuda yang sakit parah waktu itu. Ekspresi Lingga yang sedikit mengejek membuat pemuda berambut pirang itu marah. Ia tiba-tiba menarik kerah baju Lingga dan memakinya. Tanpa disangka, Lingga mengatakan padanya bahwa usianya tersisa 26 hari, 12 jam, 18 menit, 21 detik. Kemudian Lingga melepaskan tangannya dan menyuruh pemuda itu untuk mengikutinya jika ingin hidup. Lingga membawa Hendra masuk ke sebuah gang kecil. Sambil berjalan, ia bertanya tentang informasi pribadi Hendra. Dari mana asalmu? Sakit apa yang kamu derita? Siapa saja keluargamu? Hendra menjawab satu persatu. Hendra, leukemia. Lingga merasa bingung. Penyakit seperti ini seharusnya dirawat di rumah. Kenapa malah keluar? Hendra berkata, ketika dia keluar, dia sudah meminta mereka untuk menganggapnya sudah meninggal. Lingga mengeluarkan arloji sakunya. Waktu berlipat ganda, 100 kali lipat. Tiba-tiba, sekeliling mereka diselimuti oleh lapisan energi. Hendra menatap pemandangan di depannya dengan kaget dan tampak sangat waspada. Lingga mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat. Dirinya adalah seorang pedagang waktu. Dia bisa memperpanjang umur Hendra. Namun imbalannya adalah kesetiaan dan kebebasan Hendra. Kemudian panel informasi pribadi Hendra juga muncul. Nama Hendra, 23 tahun. Sisa umur 26 hari 10 jam 18 menit 14 detik. Hendra terkejut melihat proyeksi holografik yang tiba-tiba muncul di depannya. Tingkat seperti ini pasti bukan sulap. Dalam hatinya, dia menjadi lebih percaya pada Lingga. Hendra bertanya pada Lingga, apa yang dia inginkan darinya? Lingga menatap tatapan teguh Hendra. Dia tahu bahwa dia tidak salah orang. Hendra tahu, Lingga ingin mendapatkan sesuatu darinya. Tetapi siapapun bisa melihat keadaannya. Hendra memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Menderita leukemia. Keluarganya tidak punya uang untuk pengobatan. Agar tidak membebani mereka, ia datang ke Shanghai sendirian. Demi mencari uang untuk keluarganya sebelum meninggal. Sayangnya, dirinya terlalu naif. Jika memang ada cara untuk bertahan hidup, mengorbankan diri sendiri bukanlah apa-apa. Lalu ia menghela napas panjang. Berteriak Kak Lingga. Lingga sangat puas dengan Hendra. Dan memutuskan untuk memberinya 100 hari masa hidup yang sepenuhnya sehat. Lingga hanya menjentikan jarinya sedikit. Hendra langsung merasakan energi yang kuat menembus tubuhnya. Masa hidup di panel informasi juga langsung bertambah 100 hari. Melihat Hendra yang terengah-engah, Lingga bertanya kepadanya, bagaimana rasanya kembali sehat? Hendra jelas belum pulih, tetapi perubahan baru dalam tubuhnya memang tidak bisa dibohongi.
Semua ketidaknyamanan setelah sakit menghilang. Tidak disangka, tidak disangka. Apa yang dikatakan pria berkacamata kecil ini ternyata benar. Hendra segera berlutut untuk menunjukkan kesetiaannya. Kah, mulai sekarang, aku adalah pisaumu, anjingmu. Selama kau mengatakannya, aku, Hendra, akan melakukan apapun. Lingga memberikan kartu kepada Hendra, memerintahkannya untuk melakukan dua hal. Pertama, rapikan dirimu, warnai kembali rambutmu. Lalu datanglah besok pagi sesuai alamat ini. Saat Hendra mendongak, Lingga sudah menghilang. Lingga pun kembali ke rumah. Klub keabadiannya baru saja dimulai. Ia sendiri dapat menangani sebagian besar urusan, tetapi seiring dengan klub terus menarik klien dan berkembang, ia harus merekrut bawahan yang cukup setia. Agar klub dapat berkembang untuk waktu yang lama, dibutuhkan berbagai macam orang yang berbakat. Baik itu keamanan dan pertempuran, eksperimen ilmiah, komunikasi informasi, atau pengumpulan intelijen. Baginya, semuanya sangat dibutuhkan. Krek, pintunya terbuka. Ria yang mabuk sedang bersandar di pintu sambil memeluk sebotol minuman keras. Namun penampilannya hari ini jelas sudah dipersiapkan dengan matang. Ria mengira Lingga tidak akan kembali. Lingga memperhatikan Ria yang mabuk. Bukannya mabuk, Ria sudah merencanakan ini. Ria membungkuk mendekati Lingga, jarinya dengan lembut menekan bibir Lingga. Lingga menatap Ria yang sedang menggodanya, menanyakan apa yang ingin Ria lakukan padanya. Ria mendekatkan bibirnya ke telinga Lingga, meminta Lingga untuk menghukum dirinya sendiri dengan minum 3 gelas. Blam. Ria menumpahkan minuman ke baju Lingga. Wajahnya memerah, dia tampak menyesal dan ingin membantu Lingga membersihkannya. Lalu, dia mendekatkan bibirnya perlahan ke kemeja Lingga. Lingga memperhatikan Ria yang begitu agresif. Hampir saja tidak terkendalikan. Kalau aku yang dulu, pasti sudah menerkamnya. Tapi sekarang hubungan kita sedikit berubah. Beberapa wanita perlu diajari. Lalu, Lingga mengangkat Ria, dengan cepat berjalan menuju kamar tidur, dan melemparkannya ke tempat tidur. Ria berpikir, meskipun Lingga adalah generasi kedua yang menyembunyikan identitasnya, tapi sifatnya sama sekali tidak dingin dan tidak berperasaan. Selama aku secara aktif menunjukkan perasaanku, Ria memejamkan matanya sedikit, jelas menantikan ciuman Lingga yang kuat dan mendominasi. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada gerakan. Ria membuka matanya dengan bingung, melihat Lingga berdiri di kejauhan sambil tertawa. Penampilanmu sekarang lebih manis daripada penampilanmu yang cerdas saat sadar. Jauh lebih manis, mata Ria langsung berkaca-kaca dan menjelaskan. Dengarkan aku. Aku tidak sengaja saat itu. Kita berdua berasal dari tempat kecil. Lingga memotongnya. Sebenarnya aku cukup menyukai penampilan wanita cerdik sepertimu. Tapi aku bukan lagi Lingga yang dulu. Jadi, kau harus menunjukkan padaku. Seorang wanita yang ingin membuatku terpesona akan melakukan apa? Mendengar kata-kata Lingga, mata Ria membesar. Jantungnya berdebar kencang. Keesokan paginya, Lingga bangun pagi-pagi dan sedang sibuk di depan komputer. Tiba-tiba di dalam kamar, terdengar jeritan Ria. Ia akan terlambat bekerja. Ria mengenakan kemeja, lalu berlari keluar. Melihat Ria yang panik, Lingga dengan tenang mengatakan padanya bahwa dia telah membantu meminta izin. Hari ini dia bisa beristirahat dengan tenang. Wajah Ria memerah, gelisah, ingin berterima kasih kepada Lingga. Lingga dengan santai meminta Ria untuk memasakkan makanan untuknya. Melihat Ria sibuk di dapur, Lingga menghela napas. Inilah kekuatan uang. Bisa membuat orang memancarkan pesona yang tak terbatas. Membuat orang tergila-gila hingga tak bisa mengendalikan diri. Ketukan di pintu terdengar. Terlihat seorang pria dengan rambut disisir ke belakang. Penuh semangat berdiri di depan pintu. Tuan besar, maaf. Aku datang terlalu awal. Melihat penampilan baru Hendra, Lingga menyatakan kepuasannya. Sangat bersemangat. Tapi untuk selanjutnya, panggil aku Tuan saja. Mendengar keributan di luar pintu, Ria di dapur mengintip. Tuan, siapa sebenarnya Lingga? Setelah menuangkan air untuk mereka berdua, Ria kembali ke kamarnya. Saat itu, Lingga juga membuka 2 kontrak. Ini adalah kontrak kerja kita. Aku bisa mengajukan 3 permintaan terhadap Anda. Jika tidak ada keberatan dengan ketentuan lainnya, silakan tanda tangani nama Anda di atasnya. Hendra baru saja menerima kertas itu. Tanpa melihatnya, langsung menuliskan namanya. Lingga melihat tindakannya dan berkata, Anda terlihat percaya sekali, bahkan tidak melihatnya. Karena Anda begitu percaya padaku, aku tentu saja tidak akan menipu Anda. Hendra, Anda lebih pintar dari yang aku bayangkan. Mulai sekarang, kita adalah rekan.
Sekarang aku ingin Anda melakukan dua hal. Pertama, temukan mahasiswa bernama Bagus ini. Lalu kirimkan ini ke kediaman. Ini adalah pekerjaan pertama Anda. Jangan sampai gagal. Lingga merobek kertas yang berisi informasi dan menyerahkannya kepada Hendra. Hendra mengambil kertas itu. Dengan percaya diri berkata, "Tuan, anggap saja sudah selesai." Melihat kepergian Hendra, Lingga menghela napas. Memiliki bawahan memang jauh lebih mudah. Membangun sebuah klub tidak mungkin hanya dengan satu orang. Saya harus mulai membangun arsip klien. Kondisi saat ini belum memadai. Hanya bisa menggunakan aplikasi obrolan sebagai pengganti. Peralatan dan tempat juga harus mulai dicari. Berkat pengalaman kerja sebagai programmer selama bertahun-tahun, untuk mencari satu ahli yang mengembangkan aplikasi bersama, seharusnya bukan hal yang sulit. Di dalam sebuah pangkalan, para staf sedang memeriksa firewall system. Mereka dengan percaya diri mendiskusikan superkomputer terbaru. Windsor RAID. Superkomputer Windsor RAID ini telah melampaui batas kecerdasan buatan. Jika ada peretas yang ingin meretas tempat ini, harus siap untuk pelacakan balik. Begitu selesai bicara, sistem di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara alarm bip-bip. Astaga, ini tidak mungkin, kita diretas. Siaran menyatakan, semalam, jaringan informasi negara M mengalami serangan virus komputer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar perdagangan sekuritas, sistem kantor pemerintah, semuanya lumpuh. Berdasarkan laporan penilaian, kerugian ekonomi langsung mencapai triliun. Dan saat ini, di semua layar, muncul sesosok, tengkorak berjubah. Dia berkata, "I will die. I want the war to bury me." Kabarnya, target utama dari serangan siber ini adalah Laboratorium Komputer Universitas NC. Peretas telah meretas superkomputer Windsor RAID dan sebelumnya telah menggabungkan data penting laboratorium. Jika dipaksa untuk di-restart, maka laboratorium akan kehilangan banyak data percobaan, mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan kecerdasan buatan. Para ahli menyatakan bahwa peretas misterius ini akan segera meninggal. Dengan kepribadiannya yang dramatis, dia ingin menciptakan peristiwa besar yang menarik perhatian dunia. Melihat berita ini, Lingga merasa, bukankah ini karyawan baru yang dicari? Ia lalu menelepon Hendra dan memintanya pergi ke villa keluarga Saputra. Dia ingin meminjam beberapa tenaga profesional dari Tuan Saputra. Katakan pada Tuan Saputra, ini adalah ujian besar baginya. Di sisi lain, di depan beberapa layar besar, terdapat seorang anak laki-laki muda yang batuk, sedang memandang puas mahakaryanya. Orang-orang tua kolot ini, meskipun dirinya sakit parah, dia masih lebih berkualitas untuk memanipulasi Windsor daripada para pecundang ini. Selama virus serangga sepenuhnya menggerogotinya, dia bisa membuat internet di seluruh dunia langsung lumpuh. Tiba-tiba, rasa sakit menyerangnya. Kanker sialan ini mulai sakit lagi. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan untuk mengambil obat di atas meja. Plak. Dia jatuh ke tanah. Botol obatnya juga ikut berguling dengan susah payah. Ia merangkak menuju obat yang berserakan di lantai, lalu meraih segenggam dan memasukkannya ke dalam mulut. Waktu hidupnya tidak banyak. Sebelum meninggal, dia ingin melakukan pertunjukan besar yang akan mengguncang dunia, membuat seluruh dunia mati bersamanya. Tiba-tiba terdengar suara dari monitor. Bip bip bip, semuanya menjadi merah. Apa? Firewall pertamanya telah ditembus. Terlihat sebaris kalimat muncul di layar. You won't die, find me. I can save you. Hehe, walaupun tahu informasi tentangku, tapi aku bukan anak kecil. Tidak semudah itu ditipu. Terlihat sebaris kalimat lagi muncul di layar. I can see your life. Sungguh orang yang gigih. Komputer melanjutkan tulisannya. Have a try. Anak laki-laki itu mencibir. Mereka sama sekali tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia curahkan pada program persembunyiannya. Hanya dengan tautan video, mereka ingin menemukan lokasinya. Sombong sekali, karena lawan menawarkan diri. Maka dia tidak akan sopan. Video terhubung. Lingga duduk di depan layar dan tersenyum. Halo, Robert. Dapan Morris. Robert sangat terkejut. Bagaimana orang ini tahu namanya? Lingga mengatakan bahwa dia tidak hanya tahu namanya, tetapi juga tahu bahwa Robert akan segera mati. Lingga menjentikan jarinya, dan di depan Robert muncul informasi pribadinya. Usia 19 tahun, sisa umur 10 hari, 21 menit, 18 detik. Lingga berkata dengan nada menyesal. Anda hanya memiliki 10 hari lagi untuk hidup. Robert menatap gambar di depannya dengan kaget. Tempat tinggalku telah diserbu,
Tidak mungkin, saya selalu di rumah. Robert bertanya kepada Lingga dengan terkejut dan panik. Bagaimana kau melakukannya? Tidak mungkin hanya 10 hari. Lingga berkata dengan tenang. Terkadang hidup dan mati hanya berbeda tipis. Percaya atau tidak? Terserah Anda. Dengan situasi Robert saat ini, hanya akulah yang bisa memberinya apa yang dia inginkan. Itu adalah waktu yang tidak tergantikan di dunia ini. Dengan kemampuan Robert, 10 hari seharusnya cukup baginya untuk menemukanku. Sampai jumpa lagi, Tuan Robert. Robert masih berteriak marah. Sekejap, semua layar di dalam ruangan kembali normal. Apakah ini jebakan? Atau di sisi lain, di kedai kopi, tenaga profesional yang dikirim oleh keluarga Saputra dengan cemas berkata, meskipun kami sengaja meninggalkan petunjuk, tetapi apakah akan berhasil? Lingga berkata dengan percaya diri. Sekalipun seorang jenius, tidak akan bisa melepaskan diri dari sifat manusia. Manusia akan takut mati. Di Bandara Internasional Shanghai, seorang pemuda yang batuk turun dari pesawat. Benar, dia adalah Robert. Ya, dia masih memilih untuk percaya bahwa Lingga dapat menyelamatkannya. Dia tahu dia harus menemukan orang itu segera mungkin. Karena waktunya tidak banyak. Lalu dia bersandar di dinding dan batuk keras. Petugas keamanan datang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Apakah perlu diantar ke rumah sakit? Sementara di sisi Lingga. Di dalam villa, Hendra juga mulai menunjukkan reaksi rasa sakit. Perpanjangan hidup yang diberikan Lingga telah berlalu beberapa hari. Tapi tubuhnya sepertinya mulai melemah lagi. Melihat keadaan Hendra, Lingga berpikir, sepertinya memperpanjang umur secara paksa. Hanya mengembalikan kondisi tubuh 100 hari yang lalu. Tapi tidak dapat menghentikan perkembangan penyakitnya. Meskipun saya dapat memanipulasi waktu. Secara pribadi, saya hanyalah orang biasa yang terus mengeksplorasi pengetahuan baru. Pengetahuan medis dan biologi saya belum bisa memecahkan masalah seperti ini. Jika mengubah cara berpikir, memandang tubuh sebagai organisme yang terdiri dari berbagai sel dan jaringan, akankah kemampuanku berhasil? Lingga segera bertindak. Memerintahkan Hendra untuk mencari mikroskop presisi tinggi dan juga membutuhkan sampel darahnya. Lingga memikirkan kemungkinan baru. Jika rencananya berhasil, Hendra akan mendapatkan hadiah yang tak terduga. Di depan mikroskop, Lingga mengamati sel Hendra. Sekarang yang perlu dipelajari adalah kemampuan memperlambat waktu yang jarang dia gunakan. Jika kemampuan ini digunakan pada sel-sel organ tubuh yang berbeda untuk memperpanjang waktu antar organ, bukankah itu sama saja dengan memperpanjang umur manusia secara tidak langsung? Melihat kelompok sel yang ditampilkan mikroskop, Lingga menemukan bahwa sel-sel tersebut juga memiliki informasi umur. Sepertinya dugaanku benar. Ia memilih untuk memperlambat waktu 2 kali lipat. Umur sel darah putih di bawah mikroskop juga meningkat dari 3 jam menjadi 6 jam. Berhasil. Jika perlambatan waktu diterapkan pada sel-sel yang sakit, mencegah kecepatan penyakit mereka, maka kecepatan pembelahan dan bahayanya akan berkurang berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, akan ada kemungkinan besar bisa langsung ditelan oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri, mencegah leukemia. Alasannya adalah proliferasi sel leukemia yang tidak terkendali, berkembang biak dalam jumlah besar di sumsum tulang dan jaringan hematopoietik lainnya, menumpuk dan meresap ke jaringan dan organ lain. Maka yang harus kulakukan adalah menghentikan mereka, terus melahap sel-sel sehat di tubuh Hendra, membasmi mereka sepenuhnya. Pada saat ini, Robert juga berhasil menemukan lokasi Lingga. Tangannya belum sempat mengetuk pintu. Tiba-tiba Hendra membuka pintu dan menabraknya hingga terpental. Hendra berteriak dengan marah. Ngapain menyelinap seperti itu? Mau mencuri ya? Lingga mendengar keributan di luar dan berjalan mendekat. Ada apa ribut-ribut? Hendra buru-buru berkata, orang ini mencurigakan. Robert berteriak dengan marah bahwa dia akan menyebarkan foto telanjang Hendra di dark web. Mendengar Robert mengatakan dark web, Lingga teringat peretas muda yang dia temui 2 hari yang lalu. Jadi kau rupanya, Robert Dapan Morris. Hebat, kau menemukan tempat ini begitu cepat. Tidak kusangka bahasa Mandarinmu sangat bagus. Robert berkata bahwa Lingga terlihat biasa saja. Begitu dia selesai bicara, dia mendapat tamparan keras dari Hendra. Orang bodoh, berani-beraninya kau meragukan Tuan. Lingga melihat mereka berdua berkelahi dan berkata, berhentilah, Hendra, kemarilah. Kemudian, Lingga meletakkan tangannya di atas kepala Hendra, memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan waktu sel-sel kecil di tubuhnya. Ia mencari sel-sel leukemia cloning, memperlambat waktu 10 kali lipat. Tiba-tiba, tubuh Hendra memancarkan cahaya putih. Kemudian tubuh Hendra mengeluarkan suara berderak.
Lingga memperlambat waktu sel leukemia di tubuh Hendra 10 kali lipat, sisanya bergantung pada sistem kekebalan Hendra sendiri. Hendra berkeringat deras dan terengah-engah. Terengah-engah, namun dalam hatinya, dia sangat terkejut. Perasaan ini sangat berbeda dari yang terakhir. Semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Tubuhnya juga penuh energi. Lingga menoleh ke Robert dan bertanya, "Robert, bagaimana menurutmu?" Yang menjawabnya adalah seruan Robert yang tak terkendali. Astaga. Seluruh villa dipenuhi dengan seruan Robert. Luar biasa. Benar-benar ada hal seperti ini. Sungguh ajaib. Aku merasa tubuhku sama sekali tidak sakit. Akhirnya sehat kembali. Hendra menatap Robert yang bertingkah konyol, mengejeknya dengan jijik, seperti monyet bodoh. Lingga menatap Robert yang masih tenggelam dalam kegembiraan, hendak mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Robert tiba-tiba berlutut, langsung memeluk paha Lingga dan berkata, "Tidak ada juru selamat yang lebih baik darimu. Kaulah satu-satunya dewa sejati di dunia ini." Melihat Robert yang bersemangat, Lingga mengundangnya untuk bergabung dengan klubnya. Robert sudah sangat mengagumi Lingga. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangguk setuju. Lingga kemudian memberi Robert 3 tugas kecil. Pertama, membangun basis data tenaga ahli di seluruh dunia. Beri tanda khusus pada orang-orang berbakat yang lemah secara fisik, memiliki anggota keluarga yang sakit atau sekarat. Kedua, buat daftar orang kaya di seluruh dunia berdasarkan usia, kekayaan, kekuatan fisik, dan data lainnya. Terakhir, yang harus Robert lakukan sekarang adalah membuat perangkat lunak obrolan yang cukup pribadi. Kita harus membuat sedikit keajaiban untuk klien kita. Di sisi lain, keluarga Saputra, kakak tertua keluarga Saputra bertanya-tanya, bisakah Lingga benar-benar membuat kakek Saputra kembali ke masa lalu? Kakek Saputra mengatakan bahwa kondisi tubuhnya tidak bisa dibohongi. Kondisinya sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saat itu, seorang pengawal datang membawa sebuah kotak. Kotak itu dibuka, dan terlihat sebuah ponsel di dalamnya. Tampilan yang terbuka di ponsel adalah klub keberlangsungan. Mereka berdua juga mengetahui sistem level klub keberlangsungan melalui catatan kecil. Keuntungan yang ditawarkan oleh sistem level keanggotaan cukup menarik. Level keanggotaan yang berbeda dapat menukar umur yang berbeda. Secara mengejutkan, dapat ditukar hingga 26 tahun umur. Betapa menggoda. Kakek Saputra segera mengadakan rapat keluarga. Orang-orang di meja rapat justru mengajukan pertanyaan, apakah klub ini legal? Siapa saja anggota klub ini? Saat itu, kepala keluarga menyela mereka, memperingatkan semua orang untuk berhati-hati dalam menangani masalah ini. Jika terlalu gegabah, mungkin akan mengundang bencana. Kakek Saputra memutuskan untuk menjadi yang pertama menjelajahi jalan bagi generasi muda. Terlihat pesan sistem muncul di layar. Selamat datang, Tuan Budi Saputra, di klub keberlangsungan. Di dalam tampilan klub, orang-orang dengan berbagai nomor sedang mengobrol. Melihat isi obrolan mereka, semua orang terkejut. Ternyata ada orang yang berusia ratusan tahun di dalam klub. Sementara di sisi lain, di sisi Lingga, Robert sedang melakukan roleplay. Benar, semua anggota dengan nomor yang berbeda-beda itu diperankan oleh Robert sendiri. Saat itu, kakek Saputra menerima pesan. Ketua telah menerbitkan tugas pemula untuk Anda. Setelah menyelesaikan tugas pemula, Anda akan diterima sebagai anggota resmi, memulai jalan menuju keabadian. Klub keberlangsungan didirikan oleh Tuan Lingga untuk orang-orang yang abadi. Kelompok keabadian ini telah memiliki berbagai bentuk manifestasi sepanjang sejarah. Di era ini, disebut klub keberlangsungan. Klub keberlangsungan saat ini memiliki 3 prinsip, itu adalah arah yang dituju seluruh klub kami. Pertama, lindungi bumi. Untuk waktu yang lama, bumi akan menjadi satu-satunya lingkungan tempat tinggal bagi orang-orang abadi, jadi harus dihargai. Kedua, kembangkan teknologi, terutama teknologi luar angkasa. Ini akan memungkinkan orang-orang abadi untuk menembus batas bumi lebih awal dan menjelajahi dunia yang lebih tinggi. Ketiga, kembangkan evolusi biokimia manusia. Pak Saputra menebak, nomor 45 dan 10 kemungkinan besar berusia 100 tahun lebih, sedangkan era nomor 2 pasti lebih awal dari mereka. Jika seperti itu, apakah itu berarti semakin kecil angka orang-orang di layar ini? Semakin senior kualifikasi mereka. Keluarga Saputra memang keluarga berusia seabad. Tetapi sekarang dibandingkan dengan monster-monster tua lainnya di klub ini, benar-benar tidak berarti. Jadi semua orang-orang di sini tidak boleh disinggung. Saat ini, telepon berdengung. Ini adalah pesan baru yang dikirim oleh ketua. Di dalamnya diperkenalkan file tugas pemula untuk nomor 129. Deskripsi tugas.
Klub keberlangsungan berencana untuk membuat cabang baru dan membutuhkan sebuah tempat. Persyaratan tugas. 1. Lingkungan yang tenang. Tenang, terletak di lokasi utama, dengan suasana akademis yang kuat. 2. Luas bangunan antara 2.500 hingga 3.000 meter kubik. Hadiah tugas 500 poin. Ketua telah merilis tugas. Pantas saja nomor 2 mengatakan itu adalah keuntungan pemula. Kesulitannya memang tidak tinggi. Pada saat ini, Lingga juga melihat nomor 129 di layar menjawab. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, menyelesaikan tugas sesegera mungkin. Keesokan harinya, keluarga Saputra mengirimkan file lokasi yang telah dipilih. Keluarga Saputra benar-benar murah hati, semuanya adalah properti yang sangat mahal, tetapi sebagai markas klub pertama, harus dipilih dengan hati-hati. Akhirnya beberapa orang memilih sebuah bangunan bergaya perpaduan timur dan barat dengan suasana akademis yang kuat. Ini adalah pertemuan kedua Lingga dengan tetua Saputra. Saat ini, Lingga juga melihat informasi kakek Saputra. Sisa umur 348 hari, 12 jam, 50 menit, 31 detik. Meskipun fungsi tubuh tetua Saputra telah pulih ke kondisi setahun yang lalu, tetapi tetap tidak dapat menghentikan penuaan. Saat ini, pengawal juga mulai membawa Lingga mengunjungi markas klub. Lingga dan yang lainnya tentu saja sangat puas dengan markasnya, tapi tidak menunjukkannya di wajah mereka. Lingga memberi isyarat kepada Robert. Robert kemudian mengoperasikan teleponnya. Grup klub menjadi aktif. Ternyata itu adalah pemberitahuan yang menunjukkan bahwa nomor 129 telah menyelesaikan tugas pemula, memperoleh 500 poin dan 100 poin hadiah tambahan. Klub keberlangsungan sekarang memiliki karyawan, tempat, dan klien lengkap. Sepertinya sudah waktunya untuk mengembangkan beberapa bisnis baru. Di dalam klub, Hendra sedang berlatih tinju. Karyawan nomor 1, kepribadian tipe ISTJ. Serius dan tenang, kemampuan praktis yang kuat, tidak ada gangguan kepribadian yang besar. Memiliki potensi pertumbuhan yang panjang. Rencana kariernya adalah di divisi keamanan tempur, yang akan bertanggung jawab atas keamanan internal dan eksternal klub keabadian. Memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Saran adalah terus meningkatkan latihan. Robert, Dapan. Morris, karyawan nomor 2. Kepribadian INTP, hanya fokus pada hal-hal yang ia minati. Kekurangannya adalah memiliki kepribadian yang sangat dramatis. Rencana kariernya adalah di divisi keamanan siber, yang akan memimpin ekosistem internet klub keberlangsungan. Nilai kemampuan saat ini 8 dari 10. Saran adalah memberikan dia waktu yang cukup. Lingga sekarang perlu menenangkan diri melalui membaca, berpikir, dan bereksperimen untuk melatih kemampuannya, serta merancang rencana pengembangan klub. Bagi Lingga, waktu di masa depan tak terbatas. Bagaimana cara perlahan dan hati-hati, tanpa tergesa melangkah di sepanjang arus waktu, itulah gaya bekerja yang harus ia kembangkan. Dengan sudut pandang seorang yang hidup abadi, melihat perkembangan masa depan seluruh sejarah umat manusia. Apa yang seharusnya dilakukan? Sepertinya ia harus bekerja keras bersama para karyawannya. Di Villa Kota Utara keluarga Saputra. Rudy, Andi, Dedi, aku berhasil mendapatkan satu tugas lagi. Jadi tugas kali ini adalah tugas yang mudah. Merekrut instruktur. Deskripsi tugas. Merekrut seorang mantan pasukan khusus. Imbalan tugas, 10 hingga 50 poin. Sekarang, gunakan semua koneksi kalian. Pastikan untuk menyerahkan yang terbaik kepada Tuan Lingga. Di sisi lain, Robert menertawakan Hendra. Hari-hari sulitnya akan segera tiba. Tapi Lingga memotongnya, jangan terlalu senang dulu. Bahasa Mandarinmu sekarang terlalu modern. Kamu perlu mempelajari budaya kami lebih dalam. Dan kamu juga harus membaca dan menulis lebih teliti. Semua kebiasaan membaca dan menulis di internet harus diubah. Di masa depan kamu akan membantuku mengumpulkan materi klien di seluruh dunia. Dan membuat terjemahan yang akurat. Menguasai berbagai bahasa sangat penting. Kamu masih punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Robert mengangkat jempolnya untuk meyakinkan Lingga. Dengan IQ-nya, dia pasti bisa cepat beradaptasi. Lingga berkata kepada Hendra, selanjutnya kamu mungkin akan sedikit menderita. Untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhanmu, aku akan menempatkanmu di ruang waktu 100 kali lipat untuk pelatihan. Selama periode ini, kamu akan belajar banyak keterampilan dari instruktur, seperti pertarungan dan senjata api. Kuharap kamu bisa bertahan. Hendra berkata dengan tegas, Tuan. Anggap saja tugasnya sudah selesai. Keesokan harinya, instruktur pasukan khusus datang. Hendra pun diserahkan oleh Lingga kepada instruktur ini untuk dilatih. Komputer canggih yang ada di pasaran saat ini
sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan Robert. Satu-satunya yang bisa membuatnya menunjukkan kemampuannya mungkin hanyalah superkomputer. Sebuah superkomputer kelas atas bernilai beberapa ratus juta rupiah. Meskipun harganya mahal, tapi ini sangat penting untuk klub keberlangsungan di masa depan. Merupakan salah satu dari banyak investasi yang diperlukan. Mengenai Hendra, aku yakin padanya. Sementara itu, Hendra dipukul jatuh ke tanah oleh instruktur dengan satu pukulan. Ini sama sekali berbeda dengan yang dirasakan di jalanan sebelumnya. Aura seperti tembok ini. Inikah pasukan khusus? Selagi melancarkan perlawanan yang gigih, instruktur itu memukul Hendra. Di pasukan khusus, orang lemah sepertimu bahkan tidak lolos seleksi awal. Bosmu terlalu baik padamu. Daripada kau membuang-buang waktu di sini, lebih baik menyerah saja. Dengan begitu, aku bisa mengurangi banyak masalah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Hendra, kamu juga tidak mau setiap hari cedera, kan? Hendra terengah-engah dan berkata satu persatu kata, "Ayo." Lingga, yang mengamati semua ini di tempat gelap, menekan arlojinya, mempercepat waktu 100 kali lipat. Telepon berdering. "Halo, Tuan Lingga. Aku tidak tahu apakah kau masih ingat aku?" "Aku. Tentu saja aku ingat kamu. Kamu adalah Bagus, mahasiswa itu." Lingga menyuruh Hendra menyelidiki pengeluaran Bagus baru-baru ini. Dia membeli ponsel Apple edisi terbatas, tas ransel Gucci, konsol game, dan banyak aksesoris wanita. Tak disangka, orang ini benar-benar menggunakan uang itu untuk memanjakan seseorang. Menurut investigasi, dalam waktu kurang dari 1 minggu, pengeluaran Bagus sekitar 100 juta rupiah. Tentukan tempat pertemuan dengan Bagus di sebuah kafe terdekat. Lingga pun bersiap untuk pergi ke sana. Di dalam kafe, di dekat jendela, duduklah seorang pemuda yang terlihat gelisah. Dialah Bagus yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Lingga mendorong pintu kaca kafe, meletakkan payungnya di samping. Bagus, yang berada di dekat jendela, juga melihat Lingga. Dengan semangat berdiri, dan segera menyapa Lingga. Lingga diam-diam mengamati pemuda di depannya, mengagumi betapa baik hidupnya belakangan ini. Semua pakaian yang dikenakannya sangat mahal. Sepertinya dia memanfaatkan uang itu dengan baik. Pemuda ini adalah klien pertama Lingga, Bagus. Dan hari ini, dia menghubungi Lingga lagi. Lingga langsung bertanya kepada Bagus, apakah kali ini dia ingin menjual waktunya 1 tahun lagi? Tak disangka, Bagus bertanya apakah dia bisa menjual waktu selama 2 tahun? Lingga menyeruput kopinya. Dengan tenang memberitahu Bagus, karena ini adalah transaksi kedua, maka Bagus bisa dengan bebas memilih durasi waktu yang ingin dijual. Mendengar perkataan Lingga, wajah Bagus awalnya menunjukkan kegembiraan, namun kemudian tampak sedikit ragu. Kekasihnya, Putri, mengatakan ingin memiliki mobil bersamanya, supaya mereka bisa bepergian ke lebih banyak tempat bersama. Bagus terus bergumam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah ragu-ragu beberapa kali, dia memutuskan untuk menjual 5 tahun umurnya kali ini, dan berjanji tidak akan pernah mencari Lingga untuk menjual waktunya lagi. Bagus agak gugup, bicaranya tidak jelas. Mendengar perkataan Bagus, Lingga mengeluarkan kontrak pembelian waktu, kembali bertanya kepada Bagus, apakah dia yakin akan menjual 5 tahun umurnya kali ini. Setelah mendengar jawaban pasti dari Bagus, transaksi pun selesai. Lingga mentransfer total 1,5 miliar ke rekening bank Bagus. Bagus melihat notifikasi transfer yang masuk. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Sambil mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi, dia pamit kepada Lingga dan buru-buru pergi. Lingga berdiri di tempat. Tatapannya mengikuti kepergian Bagus. Perlahan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, Lingga menelepon Robert untuk menanyakan perkembangan pembangunan gudang sumber daya. Mengatakan bahwa dia sekarang membutuhkan beberapa sumber daya yang kuat. Sementara Robert telah menemukan target baru, Surya Setiawan. Pria berusia 97 tahun, bos besar industri hiburan. Salah satu dari 4 keluarga besar di Shanghai. Sepertinya klien berikutnya adalah dia. 4 keluarga besar Shanghai, keluarga Setiawan. Industri keluarga Setiawan saat ini terkonsentrasi di sektor hiburan. Adalah penguasa di dunia hiburan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Tuan Surya. Akumulasi kekayaan. Keluarga Setiawan selama 100 tahun ditambah dengan bonus perkembangan ekonomi. Memiliki kekuatan yang sangat besar dan tak tergoyahkan. Perusahaan film sinematika milik keluarga mereka berada di peringkat 10 besar perusahaan hiburan domestik. Ada 6 atau 7 artis papan atas di bawah naungan mereka. Putra tertua generasi termuda keluarga Setiawan, Zaka Setiawan, akan segera menikah.
Berita ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat kelas atas Shanghai. Namun ada satu hal lagi yang tidak banyak diketahui orang, yaitu kondisi kesehatan Tuan Besar Surya yang kritis. Keluarga ingin memanfaatkan pernikahan Zaka untuk mendoakan kesembuhan bagi orang tua. Tampaknya bahkan keluarga terpandang pun masih mempercayai hal ini. Surya Setiawan dari keluarga Setiawan adalah target berikutnya. Di gedung pameran Shanghai, pada hari pernikahan Zaka Setiawan, karpet merah dipenuhi fotografer, serta lautan manusia. Suara kamera berderak di mana-mana. Tidak hanya mengundang banyak pendatang baru di dunia hiburan, tetapi juga aktor senior. Hal ini membuat Ria merasa gentar. Acara seperti ini pasti membutuhkan undangan, kan? Apakah kita berdua bisa masuk? Lalu, Lingga berkata langsung kepadanya. Kita langsung lewat jalur VIP. Saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di depan mereka. Keluarga Saputra mengirim seseorang untuk menjemput Lingga. Bersama mereka juga ada seorang putri kecil dari keluarga Saputra, Widya. Saat ini, hati Ria sangat terkejut. Lingga begitu tenang di depan orang-orang terkenal. Di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Siapa dia sebenarnya? Saat itu, para wartawan juga melihat rombongan mobil keluarga Saputra. Keluarga Setiawan pun segera keluar untuk menyambut. Tindakan tetua Saputra mengejutkan kedua orang dari keluarga Setiawan. Dia membuka pintu mobil, menyambut Lingga turun, dan memperkenalkan kepada semua orang, ini Tuan Lingga, tamu kehormatan keluarga Saputra. Suara sorotan di sekitarnya terus berlanjut. Ria tampak canggung berdiri di samping Lingga, sementara Lingga tampak biasa saja. Baginya, apa arti dari acara seperti ini? Karpet merah yang melambangkan status dan ketenaran ini. Tidak ada bandingannya dengan jalan yang akan dia tempuh. Lalu dia memerintahkan Tuan Besar Saputra untuk meminta wartawan menghapus semua foto yang berkaitan dengan dirinya. Di dalam ruang perjamuan, pembawa acara sedang menyambut para tamu. Pengantin wanita dari keluarga Setiawan tampak seperti seorang putri. Kemewahan pernikahan ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi juga membutuhkan latar belakang dan sejarah keluarga yang cukup. Namun, ini juga membuktikan bahwa Lingga bisa mendapatkan keuntungan besar dari klien ini. Saat Tuan Besar Saputra naik ke atas panggung untuk memberikan restu kepada pengantin baru, Lingga juga berdiri dan menekan arloji sakunya. Tiba-tiba waktu di sekitarnya berhenti, hanya Tuan Besar Setiawan dan Tuan Muda Setiawan yang bisa bergerak. Tuan Besar Setiawan mengira Lingga adalah malaikat maut. Ia gemetar ketakutan. Lingga berjalan ke arah Tuan Besar Setiawan dan menjelaskan kepadanya bahwa dirinya adalah penyelamatnya. Tiba-tiba, informasi tentang tetua Setiawan juga muncul di hadapannya. Surya Setiawan, 97 tahun, sisa umur 1 hari, 10 jam, 20 menit, 10 detik. Saya adalah pedagang waktu. Barang yang saya jual hanya satu, yaitu waktu orang. Orang-orang bodoh mengatakan waktu adalah uang, tetapi di tangan saya, uang memang bisa membeli waktu. Harganya 1/5 dari nilai yang diciptakan pembeli pada tahun itu. Setiap transaksi hanya menerima jual beli selama 1 tahun. Tiba-tiba muncul 2 kartu nama yang diberikan kepada keduanya. Keduanya melihat kartu nama itu. Saat mendongak, Lingga telah menghilang. Tuan Besar Setiawan tiba-tiba teringat Tuan Besar Saputra. Beberapa waktu lalu sakit parah, tetapi beberapa hari lalu tiba-tiba pulih kesehatannya. Ditambah lagi, keluarga Saputra sangat menghormati Lingga. Di sisi lain, Ria sedang berfoto dengan idolanya. Saat itu, dia menoleh dan melihat Dewi Nasional Melati dengan semangat berlari ke arahnya. Tanpa diduga, kakinya terkilir dan menumpahkan semua minuman di tangannya ke Melati. Suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Ria duduk di tanah gemetar dan buru-buru meminta maaf. Tapi Melati menatapnya seperti ingin membunuhnya. Ria berdiri. Sambil meminta maaf, ingin membersihkan minuman di tubuh Melati. Namun tanpa diduga ia ditampar oleh Melati. Bisikan para tamu membuat Melati gemetar karena marah. Gadis miskin sialan yang entah dari mana datangnya ini. Berani-beraninya dia mempermalukanku di acara sepenting ini. Pada saat ini, seorang pria dengan segelas anggur datang dan dengan bercanda mengejek Melati. Mengapa begitu memalukan? Ia meminta Melati untuk memaafkan Ria. Tanpa diduga, Melati merebut gelas anggur dari tangannya dan menumpahkan semua minuman ke Ria. Perempuan yang memakai gaun murahan ini berani-beraninya pamer di kalangan orang-orang berpengaruh di seluruh kota. Gara-gara dia, aku kehilangan banyak kesempatan penting hari ini. Hari ini aku akan mengumumkan posisiku di depan semua orang. Melati mengangkat tangannya dan menampar wajah Ria. Tamparan ini sangat keras, langsung membuat wajah Ria membengkak. Melati mencubit dagu Ria dan mengancam, "Jangan salahkan aku.
Salahkan dunia ini. Tiba-tiba terdengar raungan marah dari belakang. Lepaskan dia. Melati yang sudah sangat marah. Hendak memarahi Lingga yang melarangnya. Tanpa diduga, Tuan Besar Setiawan keluar dari belakang Lingga. Nona Melati, Anda tampaknya sangat marah hari ini. Kemudian Tuan Besar Setiawan membungkuk dan meminta maaf kepada Lingga. Ini adalah kelalaian keluarga Setiawan kami. Saat ini, Melati terkejut dan terpaku di tempat. Siapa pria berkacamata ini? Mengapa Tuan Besar Setiawan begitu hormat padanya? Sepertinya aku dalam masalah. Lingga menatap dingin ke arah Melati. Membuat Melati buru-buru menundukkan kepala dan meminta maaf. Tetapi Tuan Besar Setiawan tampaknya tidak ingin melepaskannya begitu saja. Di ruang perjamuan yang penuh dengan tamu, terus bergema suara permintaan maaf, Melati. Tapi Lingga ternyata tidak ingin melepaskannya begitu saja. Melati mengangkat tangannya dengan gemetar dan mulai menampar dirinya sendiri. Sehingga, suara permintaan maaf bercampur dengan suara tamparan yang nyaring bergema di ruang perjamuan. Wajah Melati sudah memerah dan bengkak karena tamparan. Dengan gemetar duduk di lantai. Lingga baru perlahan bersuara untuk menghentikannya. Ia membungkuk dan mengejek Melati. Kau lebih cantik di layar. Saat itu, di dalam hati Melati, tertanam benih balas dendam yang tidak tahu diri. Melihat hal itu, anak tertua keluarga Setiawan dengan baik hati mengingatkan Melati untuk menjaga dirinya. Masalah hari ini berakhir di sini. Jangan berpikir untuk membalas dendam. Orang di belakangmu juga tidak bisa membantumu. Saat itu, Melati sudah dibutakan oleh kebencian, sama sekali tidak menghiraukan nasihat anak tertua keluarga Setiawan. Dalam perjalanan pulang, Lingga menghibur Ria untuk tidak iri pada aktris yang glamor, yang hanya mengandalkan penampilan mereka untuk menjadi kaya. Mereka harus mengorbankan harga diri dan prinsip mereka. Mereka terlihat mempesona tetapi tidak dapat lepas dari hakikat sebagai komoditas. Dikendalikan oleh dalang di belakang mereka. Mempermainkan hukum dan uang yang tidak bersih. Jadi, tidak perlu iri pada mereka. Apalagi takut pada mereka. Saat itu, seorang wanita dengan tubuh yang indah menarik perhatian mereka berdua di samping villa. Ria memperkenalkan wanita itu sebagai Nyonya Ziva. Ia adalah putri dari keluarga terpelajar, tetapi dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang belum pernah ia temui. Setelah menikah, ia baru tahu bahwa pria itu menderita penyakit aneh dan tidak akan hidup lama. Nyonya Ziva sedang mengangkat barang bawaan yang berat. Lingga pun maju untuk membantunya. Dahi Nyonya Ziva sedikit berkeringat. Melihat Lingga yang antusias membantunya, ia segera mengucapkan terima kasih. Nyonya Ziva bernama lengkap Ziva Lestari. Ia menjelaskan bahwa suaminya sedang sakit dan keluarganya tidak memiliki pembantu. Biasanya dia sendiri yang melakukan semua ini. Lingga melihat informasi identitas Ziva, usia 28 tahun, sisa umur 50 tahun, 103 hari, 12 jam, 56 menit, 32 detik. Sepertinya wanita ini akan menjadi janda selama bertahun-tahun mendatang. Ziva baru saja akan mengundang Lingga masuk untuk minum teh. Tetapi diinterupsi oleh suara batuk dari dalam rumah. Mereka berdua pun berpisah. Ponsel berdering dari telepon keluarga Setiawan. Mereka meminta untuk berbicara dengan Lingga tentang bisnis waktu lalu. Keesokan harinya, Ziva yang baru saja pulang memarkir mobilnya. Menoleh dan melihat Lingga sedang minum susu sambil berjalan keluar, Ziva melihat Lingga yang berpakaian rapi dan bertanya apakah dia akan pergi bekerja. Lingga mengatakan akan membicarakan bisnis kecil. Lalu berjalan ke arah mobil Land Rover, terdengar bunyi klik. Lalu mengayuh sepedanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ziva, melihat Lingga yang sederhana. Ziva merasa dia sangat menarik. Pada saat ini, Tuan Besar Setiawan juga tiba di pintu klub keberlangsungan. Yudi Setiawan berbisik di belakangnya, bertanya apakah dia harus masuk dan memeriksa situasi terlebih dahulu. Pada saat ini, Hendra datang ke pintu untuk menyambut keluarga Setiawan. Pengawal yang mengikutinya dihentikan oleh Hendra dengan satu tangan. Pengawal itu diam-diam kagum dengan kekuatan tangan Hendra. Hendra mengatakan kepada Tuan Besar Setiawan dan Yudi Setiawan, jika mereka tidak dapat mematuhi aturan, silakan kembali. Kemudian mereka berdua mengikuti Hendra masuk ke klub. Dalam perjalanan, Hendra mengingatkan mereka berdua bahwa dapat berbisnis dengan Lingga adalah keberuntungan yang luar biasa. Kemudian mereka berdua bertemu Lingga di depan jendela Prancis. Lingga langsung menggunakan kemampuannya. Dan informasi pribadi Tuan Besar Setiawan muncul di depan mereka. Kemudian mereka memulai proses perdagangan waktu, dikelilingi oleh jam emas. Dan Lingga yang berada di dalamnya seperti berjalan di sungai waktu. Mengawasi dunia ini, Tuan Besar Setiawan buru-buru menyuruh Yudi untuk menyerahkan hadiah yang telah disiapkan. Yudi baru saja mengulurkan tangannya, namun amplop dokumen itu
sudah terbang ke tangan Lingga. Menurut statistik dokumen, laba bersih perusahaan Tuan Besar Setiawan setelah dividen, setelah perhitungan, dibutuhkan 240 miliar untuk membeli waktu 1 tahun. Yudi buru-buru mengatakan tidak keberatan, diam-diam bersyukur, telah mengkonfirmasi harga dengan keluarga Saputra sebelumnya, kalau tidak, ini adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian kontrak penjualan waktu muncul di depan Tuan Besar Setiawan. Tuan Besar Setiawan pun menandatanganinya. Jantungnya pun terasa sangat sakit. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari dadanya. Kemudian Tuan Besar Setiawan tiba-tiba jatuh ke lantai. Yudi memapah kakek Setiawan yang sedang terengah-engah. Dengan bingung bertanya kepada Lingga, "Apa yang terjadi?" Lingga berkata bahwa transaksi telah selesai. Kakek Setiawan pun langsung duduk. Dia merasa tubuh, jantung, dan dadanya tidak sakit lagi. Ini sungguh keajaiban. Pria muda ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Apakah dia Tuhan? Yudi yang baru keluar dari klub, bertanya kepada ayahnya dengan tidak percaya. Apakah tubuhnya benar-benar pulih? Benarkah sudah sembuh? Kakek Setiawan juga merasa takjub, bahwa di dunia ini masih ada keberadaan seperti itu. Waktu bagi kita manusia, biasa adalah sesuatu yang tak tersentuh. Tetapi perubahan pada tubuh sendiri tidak akan menipu. Kehidupan baru ini hanyalah berkat keajaiban waktu. Kita harus segera mentransfer uang itu kepada Tuan Lingga. Dan tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Selain itu, keluarga Saputra mengenal Tuan Lingga lebih awal dari kita. Kedepannya, kedua keluarga kita harus lebih sering berinteraksi. Lingga juga merasa lega, telah menyelesaikan satu pesanan besar. Akhirnya ia bisa istirahat sejenak, berbalik untuk menanyakan tentang latihan Hendra baru-baru ini. Hendra menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, bahwa ia masih belum bisa mengalahkan pelatih. Sebenarnya, latihan Hendra setiap hari dipercepat 100 kali lipat oleh Lingga. Meskipun baru 2 minggu berlalu, Hendra sebenarnya telah disiksa selama 1 tahun. Perubahannya sekarang terlihat jelas dan transformatif, dan Lingga berbalik untuk melihat kemajuan Robert. Terdengar suara tayangan televisi Empresses in the Palace yang bergema di koridor. Anak itu, Robert, sedang diam-diam menonton televisi. Lingga dan Hendra entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya. Ya, Robert tertangkap basah sedang bermalas-malasan. Program sosial yang dibuat Robert telah ditingkatkan. Pengumpulan basis data bakat global telah selesai 65%. Dan pembentukan basis data orang kaya global telah selesai 70%. Dia hampir meretas setengah internet di bumi. Hanya untuk mengambil informasi yang berbeda, Robert juga telah memperkuat keamanan ponsel khusus setiap anggota. Jika ponsel hilang, setelah 3 kali verifikasi gagal, maka program di dalamnya akan segera menghapus semua data. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat secara pribadi masuk ke sistem belakang program tanpa ketahuan olehnya. Robert membuat Lingga duduk, memintanya untuk mencoba mesin pencari yang baru dikembangkan. Program ini akan mengikuti permintaan Lingga, memberikan hasil yang berbeda dari internet umum. Lingga mengetik desainer jenius di mesin pencari. Seketika, tampilannya berubah menjadi sedang mencari. Saat ini, tampilan informasi berhenti pada seorang gadis muda berpakaian kuno. Nama Yulia, 28 tahun. Didiagnosis menderita tumor otak pada tahun 2017. Sekarang sudah stadium akhir. Dia adalah desainer paling potensial di Forbes Tiongkok. Setiap seri yang dia rancang mengambil inspirasi dari budaya Tiongkok, dan dia akan menjadi karyawan. Lingga berikutnya. Di dalam rumah sakit, seorang gadis kecil yang sedang menjalani kemoterapi sedang bersenandung. Keluarga pasien di ranjang sebelah mengomel. Gadis kecil ini setiap hari menyanyikan lagu yang menyedihkan. Kalau mau mati, ya mati saja. Tidak perlu menyusahkan semua orang. Sifatnya sangat aneh. Pantas saja tidak ada yang menjenguk. Saat ini, Lingga pun datang, menghentikan waktu, dan berjalan ke depan gadis yang sedang kemoterapi dan bertanya, "Apakah Anda Nona Yulia?" Kemudian memperkenalkan diri. "Saya adalah pedagang waktu. Saya memiliki klub keberlangsungan di dunia ini, yang khusus didirikan untuk orang-orang yang hidup abadi. Saya datang khusus untuk mengundang Anda." Pada saat ini, di depan Yulia juga ditampilkan sisa umurnya, 3 bulan, 22 hari. Namun, di hadapan godaan keabadian yang ditawarkan Lingga, Yulia tidak tergerak. Dia hanya ragu sejenak, lalu menolaknya. Apakah dia tidak percaya? Dia percaya, hanya saja dia merasa hidup dan mati sudah ditakdirkan. Sejak dia didiagnosis penyakit parah, dia telah melihat betapa kejamnya dunia. Dengan keadaannya saat ini, dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dia merasa, asalkan Lingga dapat membantunya bertahan sampai karyanya selesai, dia sudah sangat puas. Harus diakui,
Mentalitas Yulia sungguh patut dikagumi. Setelah mengetahui sisa umurnya, reaksinya sangat berbeda dari orang lain. Maka Lingga memutuskan untuk memberinya hadiah kecil. Dia mengulurkan tangannya untuk menemukan sel-sel rusak otak Yulia dan memperlambat waktu 15 kali lipat. Tiba-tiba cahaya keemasan melintas. Yulia terengah-engah dan bangkit. Merasa kepalanya berat dan tebal. Dia benar-benar menumbuhkan rambut baru. Dengan tak percaya, dia gemetar melepas kerudung kemoterapinya. Melihat rambut hitam indah tergerai. Air mata langsung memenuhi matanya. Rambutnya benar-benar kembali. Saat ini, Lingga kembali mengundangnya. Mengatakan bahwa Yulia sangat berbakat dalam desain. Hanya dirinya yang cantik, yang dapat memberikan jiwa pada karyanya. Yulia saat ini sudah berlinang air mata. Karena terharu, dengan semangat menyatakan bersedia bergabung dengan klub keberlangsungan. Klub keberlangsungan memiliki anggota baru. Nomor 3, nama Yulia. Kepribadian ISFP, pemikiran yang mudah berubah. Berbeda dari orang biasa. Skor kemampuan saat ini 7 dari 10 poin. Akan bertanggung jawab atas citra klub keberlangsungan di mata publik di masa mendatang. Memiliki tanggung jawab yang besar. Saat ini, dia menunjukkan tampilan aplikasi yang telah didesainnya kepada Lingga. Di tablet terdapat ikon yang sangat misterius. Inilah ikon klub keberlangsungan di masa depan. Sekarang klub memiliki 2 anggota besar, mereka saling berhati-hati dan berkonfrontasi. Tetapi berjabat tangan sambil tersenyum, dan menunjukkan senyum gembira, hanya saja tidak tahu bagaimana keluarga ternama ini akan bersaing untuk mendapatkan poin. Saat ini, telepon Lingga berdering, nama di telepon membuatnya bingung Yuda. Seseorang yang sudah lama tidak dihubungi sejak mengundurkan diri, mengapa tiba-tiba meneleponnya? Tanpa diduga, begitu Yuda menjawab telepon. Dia dengan bingung bertanya kepada Lingga, apakah dia telah menyinggung seseorang? Yuda memberitahu Lingga bahwa hari ini seseorang tiba-tiba datang untuk menanyakan kabarnya. Kelihatannya juga bukan orang sembarangan. Orang-orang itu menunjukkan foto dan menanyai semua rekan kerjanya. Dan entah bagaimana caranya, mereka mendapatkan informasi Lingga dari bagian personalia. Yudi mengatakan bahwa Lingga telah banyak membantunya. Jadi kali ini, dia segera memberitahu Lingga secara diam-diam, membiarkan Lingga memikirkan siapa yang telah dia sakiti. Hati-hati. Setelah menutup telepon, Lingga berpikir, selama ini dia hanya berbisnis dengan para konglomerat keluarga. Tetapi karena terikat kontrak, keluarga Saputra dan Setiawan mungkin tidak berani. Oh ya, mantan aktris itu? Sepertinya dia telah mengabaikan hal ini. Informasinya yang dulu terlalu mudah digali. Lalu dia memberitahu Robert bahwa ada beberapa orang rendahan yang sedang menyelidiki informasinya. Di sisi lain, seorang pria gemuk, dengan data yang telah diselidiki, mengejek Tuan Setiawan yang menjilat orang biasa tanpa latar belakang apapun. Melati memberitahu pria gemuk itu, Tuan Setiawan memintanya untuk tidak memikirkan balas dendam. Orang-orang di belakangnya juga tidak dapat membantu. Melati dengan lancang ingin membuat Lingga membayar. Saat ini, layar menampilkan rekaman percakapan Melati dengan orang lain. Terdengar mereka sedang membicarakan tentang penyelidikan yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Hingga mereka benar-benar yakin untuk melancarkan serangan. Tenang saja, dendam ini pasti kubantu balas. Mendengar ini, Lingga tersenyum dingin. Melati, kenapa kau tak pernah belajar? Sementara itu Robert berhasil menemukan informasi tentang pria gendut berwajah besar itu. Pria itu bernama Halim Gunawan, berasal dari Beijing, anak kedua dalam keluarganya. Halim memimpin Nusantara Group, sebuah perusahaan pengembangan properti dan investasi strategis. Bisnis propertinya tersebar di seluruh negeri, seorang bos super kaya raya, dan dia tidak hanya punya satu kekasih. Meskipun dia dikenal sebagai penyokong dana Melati, namun banyak selebriti yang digosipkan dengannya. Halim ini terkenal sebagai penipu ulung di dunia properti. Proyek mangkrak adalah hal biasa baginya. Banyak pembeli yang menagih hutangnya tapi tak berhasil. Putranya, Prawira Gunawan, mengemudi dalam keadaan mabuk, lalu melarikan diri setelah menabrak seseorang dan bahkan berkelahi dengan polisi. Nusantara Group melakukan penggusuran paksa dalam sebuah proyek pengembangan properti, mengubur sepasang lansia hidup-hidup. Ada juga seorang mahasiswi yang mengaku diancam oleh Prawira, dipaksa menemaninya minum, atau karirnya akan dihancurkan. Ini semua hanyalah sebagian dari seluruh perbuatannya. Semua informasi ini telah dihapus. Tidak bisa ditemukan di internet biasa. Ini jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Bencana seperti ini masih berkeliaran bebas. Dapat dibayangkan kekuatan di belakangnya cukup sulit dihadapi. Sementara itu, di tempat latihan, Hendra sedang berduel dengan pelatihnya. Jika Hendra bisa menjatuhkan pelatih, dia akan diakui.
Pelatih melihat Hendra yang semakin cepat dan cerdas. Takjub. Dia memang berbakat, namun tepat saat dia akan menjatuhkan Hendra, tangan Hendra mengarah ke belakang lehernya, hendak menjatuhkannya. Tetapi pelatih menopang tubuhnya dengan tangan, dengan sigap menggagalkan rencananya. Saat itu, Lingga datang dan menghentikan mereka. Maaf mengganggu kalian. Saya ingin meminta izin untuk Hendra. Lingga memberi Hendra sebuah tugas, untuk membunuh seseorang. Suasana hening sejenak. Hendra masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Membunuh. Lingga memperhatikan wajah Hendra yang sudah membiru, lalu menghela napas. Sepertinya dia tidak setenang kelihatannya. Melihat darah adalah sesuatu yang harus dilalui Hendra. Jika dia tidak bisa mengatasi hambatan psikologis ini, maka nilainya akan sangat berkurang. Maka kerja kerasku selama ini akan sia-sia. Semoga Hendra tidak mengecewakan. Kembali ke tempat latihan, Hendra dilempar batu oleh pelatih. Sambil menggenggam batu itu, tatapan mata Hendra terlihat sangat tajam. Tatapan mata yang penuh aura pembunuh itu membuat pelatih terkejut, meskipun tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku hanya berharap Hendra bisa tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan menjaga batasannya. Saat ini, di kamar mandi, Hendra sedang menyemangati dirinya sendiri. Hendra, kau seharusnya sudah siap. Latihan selama ini bukankah untuk hari ini? Aku bisa hidup sehat dan selamat berkat Tuan. Aku adalah pisau di tangan Tuan. Kemanapun dia arahkan, kesanalah aku akan membunuh. Inilah misiku, dan juga takdirku. Hendra menarik tas kecil dari bawah tempat tidur, dan mengeluarkan belati tajam dari dalamnya. Sambil melihat foto keluarganya, dia bergumam. Aku akan hidup dengan baik. Malam harinya, Hendra datang menemui Lingga. Lingga tersenyum dan mengatakan bahwa Hendra terlihat dalam kondisi baik. Ya, Hendra merasa dirinya sekarang sangat baik. Lingga mempercepat kecepatan Hendra 100 kali lipat. Dengan begitu, meskipun banyak kamera pengintai di villa, tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Dia juga mengingatkan, di antara banyak pengawal Halim Gunawan, ada 2 orang kepercayaannya, yang mengikutinya sejak masih di jalanan. Jadi, Hendra mengangguk. Aku mengerti Tuan. Jangan tinggalkan satu pun, seperti yang tertulis di data. Kemudian, Lingga menekan arloji sakunya. Waktu Hendra pun dipercepat 100 kali lipat. Saat ini, 2 petugas keamanan di villa masih mengobrol. Tiba-tiba mendengar suara srek dari belakang. Keduanya menoleh dengan bingung, tetapi tidak menemukan apapun. Satu orang masih sedikit khawatir, tetapi yang lain tidak peduli. Masih ada anjing Kaukasia di halaman? Hidungnya jauh lebih tajam daripada hidungmu. Binatang ini sangat ganas, merupakan anjing pemakan manusia. Saat ini, anjing Kaukasia itu sepertinya merasakan sesuatu. Baru saja akan meraung. Namun, Hendra tiba-tiba muncul dan menggorok lehernya dengan pisau. Hendra pun kagum dengan percepatan waktu yang diberikan Lingga kepadanya. Sekarang membunuh baginya sungguh sangat mudah. 2 orang kepercayaan di villa tidak tahu bahaya yang akan datang, masih mendiskusikan bagaimana cara menangkap siswi muda dan cantik dari sekolah untuk dibawa ke villa dan dipersembahkan kepada bos. Hendra pun muncul di pintu saat ini. Salah satu orang kepercayaan baru saja berteriak, namun lehernya langsung digorok. Yang lain ketakutan hingga lumpuh di tempat. Terlalu takut untuk meminta tolong, ia pun menemui ajalnya. Sepanjang jalan penuh dengan bercak darah. Setetes demi setetes menuju ke kamar tidur utama. Benar, ini adalah kamar Halim Gunawan. Saat ini, dia sedang tidur nyenyak dengan penutup mata. Di sampingnya terbaring seorang wanita dengan tubuh yang indah. Hendra yang berlumuran darah muncul di pintu, melihat mereka berdua yang tertidur. Inilah yang terakhir. Hendra pun menggorok leher Halim dan Melati, yang sedang berada di atas tempat tidur. Hendra membuka kotak berisi foto di samping tempat tidur. Ternyata isinya semua foto gadis-gadis yang dilecehkan oleh Halim. Binatang ini entah sudah mengambil berapa banyak foto seperti ini. Tapi, sekarang semuanya bisa berakhir. Jika orang seperti ini mati begitu cepat, sungguh terlalu mudah. Kemudian Hendra membawa sekantong kertas foto itu ke hadapan Lingga, mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Semua data telah diambil kembali. Ada juga banyak foto korban pemerasan. Semua yang bisa ditemukan telah ditemukan. Lingga bertanya kepada Hendra bagaimana rasanya membunuh untuk pertama kalinya. Hendra berpura-pura tenang dan mengatakan tidak masalah. Tetapi tangannya yang di bawah mengepal erat dan sedikit gemetar. Sepertinya Hendra masih perlu waktu untuk beradaptasi. Lingga menghibur Hendra untuk tidak terlalu terbebani secara psikologis. Orang-orang ini sangat jahat dan masih bebas berkeliaran. Hasil seperti ini memang wajar dari sudut pandang tertentu. Kematian sampah masyarakat ini belum tentu hal yang buruk.
Ya, Hendra sepertinya mengerti. Kematian orang ini bagi mereka yang telah dipermainkannya, mungkin bukanlah hal yang buruk. Keesokan harinya di klub keberlangsungan, pelatih sedang berlatih tinju. Dan Hendra memanggilnya saat itu. Hendra mengatakan dia ingin bertarung lagi. Tulang yang patah bisa tumbuh kembali. Tapi kalau tangan tidak terlatih, akan sulit untuk maju. Pelatih pun jatuh tersungkur karena pukulan Hendra. Tatapan mata Hendra sekarang menjadi lebih tegas. Pukulan dan tendangannya menjadi lebih kejam. Hal-hal yang menghalanginya akhirnya dilepaskan. Ya, Hendra mengalahkan pelatihnya. Menyambut transformasi baru. Seorang wanita berpakaian profesional, dengan tubuh yang menggoda, masuk. Sambil mengomel tentang Melati, yang terus menempel dengan Halim. Sampai jam segini belum juga ke kantor. Dia membawa sebuah dokumen, yang perlu ditandatangani Halim. Tetapi Halim tak kunjung datang ke kantor. Akhirnya dia pergi ke villa untuk mencarinya. Dia melihat para pengawal di villa juga menghilang. Tiba-tiba dia terpaku di tempat. Ternyata ada sebuah kaki yang muncul dari tangga. Dia terkejut dan bergegas maju untuk membantu. Namun dia menemukan seorang anak buah berambut pirang, tewas mengenaskan di tangga. Dia pun berteriak ketakutan. Kemudian polisi datang ke rumah Halim. Cara kematiannya adalah dengan digorok lehernya menggunakan senjata tajam dan langsung tewas seketika. Anjing dan pengawal di luar juga mati dengan cara yang sama. Pelakunya sangat profesional. Waktu kematian 4 orang dan seekor anjing hampir bersamaan. Bagaimana mungkin mereka segera memeriksa rekaman CCTV. Tetapi diberitahu bahwa rekamannya telah diambil oleh keluarga Gunawan. Jadi kasus ini bukan wewenang mereka untuk ikut campur. Lingga tidak peduli dengan situasi ini. Lagi pula Halim biasanya banyak berbuat jahat. Dia punya banyak musuh di dunia bisnis. Apalagi dia juga punya sekutu. Sementara itu di rumah mewah keluarga Saputra. Tuan Saputra juga mengetahui apa yang terjadi di pernikahan keluarga Setiawan. Mereka juga menduga bahwa hal ini berkaitan dengan Tuan Lingga. Keluarga Saputra berdiskusi sejenak. Tuan Saputra kemudian memerintahkan, dalam hal ini, kematian Halim tidak perlu disesali. Kita harus secara aktif membantu Tuan Lingga untuk menutupi masalah ini. Seluruh informasi tentangnya di masa ini, kita juga harus secara aktif membantunya menyembunyikannya. Di saat ini, Lingga juga mengetahui semua ini melalui pengawasan Robert. Ya, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, mereka juga akan secara aktif menutupi semua celah informasiku demi keuntungan mereka. Kita hanya perlu mengatur strategi dari belakang dan mengambil keuntungannya. Cuaca sedang berkabut. Terlihat seorang pria berjanggut sedang minum teh dan bertanya, bagaimana penyelidikan kematian Halim? Orang ini adalah kakak laki-laki Halim Gunawan, Tuan Besar Gunawan. Bawahannya menyelidiki rekaman pengawas yang diambil dari villa. Tetapi menemukan kejadian yang aneh. Rekaman pengawas menunjukkan anjing penjaga yang ganas. Seolah-olah diserang oleh sekumpulan udara dan langsung mati. Cangkir teh Tuan Besar Gunawan jatuh ke lantai, melihat adegan ini dengan tidak percaya. Bawahan menjelaskan bahwa malam itu, baik orang maupun anjing di villa, tiba-tiba mati seperti itu. Mereka bahkan tidak melihat pelakunya. Tetapi ketika mereka memperlambat video 10 kali lipat, sebuah bayangan abu-abu muncul di layar. Ya, 10 kali lipat sudah merupakan batas peralatan, tetapi kecepatan orang ini masih berada pada tingkat yang luar biasa. Pembunuh yang melukai Tuan Muda Halim berada di dimensi ruang waktu lain. Sekretaris Halim buru-buru berkata, penyebab insiden ini bukan karena Tuan Muda Halim, tetapi karena kekasih Tuan Muda Halim, Melati. Setelah mendengarkan seluruh kronologi kejadian, Tuan Besar Gunawan berdiri dengan marah. Tuan Setiawan, meski sakit, masih membela pemuda itu, dan memperingatkan Melati untuk tidak berpikir untuk membalas dendam. Tuan Besar Gunawan bingung. Untuk seorang lelaki tua yang sekarat, orang seperti apa yang bisa membuatnya begitu protektif? Dua orang tua yang hampir meninggal, tiba-tiba menjadi sehat dan energik. Kesehatan mereka tiba-tiba membaik dan tidak bisa mati. Orang yang dibela oleh orang tua itu, bisakah aku benar-benar mengalahkannya? Akhirnya Tuan Besar Gunawan memutuskan untuk menghentikan masalah ini. Tidak ada yang boleh menyelidiki lebih lanjut. Ya, tokoh yang bisa membuat dua keluarga besar menjadi gila seperti ini, bukan orang yang bisa dengan mudah diprovokasi oleh keluarga mereka saat ini. Sebelum menemukan cara untuk menghadapi orang itu, keluarga Gunawan hanya bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Sekarang hanya bisa berdoa agar keluarga Saputra dan Setiawan tidak akan terus menyelidiki dan melibatkan keluarga mereka di Beijing. Robert di depan monitor sedang mengawasi setiap gerakan keluarga Saputra, Setiawan, dan Gunawan. Mereka benar-benar berinisiatif membantu Lingga meredam insiden ini.
Keluarga Gunawan bahkan langsung menghindar. Di hadapan kekuatan yang tidak diketahui, orang yang paling kuat pun akan merasa takut. Hal ini membuat Robert merasa, mengikuti Tuan Lingga benar-benar sangat menarik. Suara dari layar di belakang menarik perhatian Robert. Ternyata, itu adalah peringatan bakat tingkat 10. Zidan Tanjani. 102 tahun. Dia ahli di bidang biologi, virologi, dan imunologi. Kakek Zidan dulu melepaskan kehidupan di luar negeri, kembali ke negara untuk memberikan kontribusi seumur hidup bagi penelitian ilmiah biologi. Dengan kontribusi beliau di bidang biologi, virologi, dan imunologi, semua mahasiswa jurusan terkait di seluruh negeri bisa dibilang murid tidak resmi kakek Zidan. Orang ini benar-benar merupakan talenta terbaik. Di rumah sakit Universitas Sentosa, Lingga memanggil seorang perawat, menanyakan ruang rawat kakek Zidan padanya. Perawat menganggapnya sebagai murid kakek Zidan, lalu dengan antusias menunjukkan arah kepadanya. Saat itu, seorang wanita muda di koridor sedang meminta maaf kepada para mahasiswa yang datang menjenguk kakek Zidan. Wanita itu menoleh dan melihat Lingga yang entah kapan datang, dengan menyesal mengatakan bahwa kondisi kakek Zidan saat ini tidak optimis. Jadi kurang cocok untuk menemui tamu. Lingga berdiri di depan jendela transparan, melihat kakek Zidan di ranjang rumah sakit. Umur beliau tinggal 1 hari 2 jam. Lingga tidak ingin orang hebat seperti ini berakhir begitu saja, baik untuk kepentingan umum maupun pribadi. Ia ingin orang tua ini tetap hidup. Hanya saja tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu. Tik-tok, jam berputar ke pukul 3 pagi. Kakek Zidan membuka matanya di atas ranjang rumah sakit, melihat cucunya yang tertidur di samping tempat tidur dengan enggan. Yang paling ia khawatirkan adalah cucunya. Putrinya adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Ia sangat berharap melihat cucunya berkeluarga dan sukses. Sayangnya, ia tidak punya waktu lagi. Sedangkan Lingga entah kapan sudah tiba di ruang rawat, memasang selubung waktu di sekitar kakek Zidan, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang waktu dan klub keberlangsungannya. Lingga berharap talenta top dunia seperti kakek Zidan bisa bergabung dengan klub keberlangsungan untuk melanjutkan kejayaannya. Kakek Zidan mengatakan bersedia bergabung, tetapi syaratnya adalah dia tidak boleh melakukan hal-hal yang mengkhianati tanah air dan rakyatnya. Kalau tidak, dia lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri. Kata orang, orang baik tidak berumur panjang, sementara orang jahat hidup ribuan tahun. Lingga tidak percaya pada takdir. Dia ingin orang baik berumur panjang. Di dalam ruang rawat, kakek Zidan berkeringat deras dan terengah-engah. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang disalurkan ke dalam tubuhnya. Ternyata, Lingga telah memulihkan kesehatannya ke kondisi sehat seperti saat berusia 99 tahun. Tetapi, dengan identitas kakek Zidan, jika tiba-tiba berjalan di dunia dengan sehat, khawatir akan menimbulkan banyak kecurigaan. Sehingga kakek Zidan harus segera mengatur urusan terakhirnya. Kemudian bergabung dengan klub keberlangsungan dengan identitas baru. Kakek Zidan memperingatkan Lingga untuk tidak melupakan janjinya. Lingga menoleh, dengan tegas berkata, "I'm Chinese." Fanny, yang menjaga di samping tempat tidur, perlahan-lahan terbangun. Melihat kakeknya yang lemah terbaring di tempat tidur tiba-tiba berdiri. Dia dengan gembira langsung memeluk kakeknya. Kakek Zidan mengatakan ingin melihat sinar matahari pagi. Waktunya tidak banyak. Mata Fanny langsung dipenuhi air mata. Jadi sekarang kakek bisa berdiri dan berjalan dengan bebas. Apakah ini pertanda ajal? Di depan tempat tidur kakek Zidan, sekelompok orang sedang berkumpul. Mereka semua adalah keluarga dan murid kakek Zidan. Kakek Zidan meninggalkan sebagian kecil warisannya untuk mereka, dan sisanya disumbangkan ke Yayasan Penelitian Ilmiah Khusus. Kakek Zidan mengatakan bahwa cucunya Fanny dan murid-muridnya adalah harapan masa depan. Jangan meragukan kemampuan mereka, karena mereka masih muda. Saat ini, putra kakek Zidan berlutut. Dia ingin menggunakan proyek baru untuk memperpanjang umur kakek Zidan. Tetapi dihentikan dengan keras oleh kakek Zidan. Memerintahkannya untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Jika dia melakukannya, arwahnya sendiri tidak akan memaafkannya. Akhirnya, kakek Zidan berbicara berdua dengan putranya, Bowo, bahwa dia ingin segera mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Dia juga membutuhkan surat kematian. Hari ini antar dia kembali ke rumah tua di desa. Ada orang yang akan menjemputnya di sana. Setelah ini, siapapun yang bertanya, katakan saja bahwa dia telah dikremasi. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa seperti mereka. Dia tidak bisa menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Tetapi hal ini harus dikubur selamanya di dalam hati. Benar, keturunan kakek Zidan nanti, apapun prestasi yang mereka raih,
Dia dapat melihat mereka dari suatu tempat, bukan dari surga maupun dari neraka. Saat ini, sebuah panggilan telepon masuk untuk Lingga. Dia adalah rekan transaksi yang diperkenalkan oleh sopir sebelumnya. Indra merupakan seorang wanita tua yang mengenakan pakaian petugas kebersihan.